Untuk membantu sahabat Dewa Talks mengembangkan bisnis yang teman-teman miliki, supaya bisa diterapin langsung tuh ke bisnis teman-teman. Nah, ini aku mau share polling, boleh teman-teman bantu isi ya polling-nya. Sambil teman-teman bantu isi polling, aku mau perkenalkan nih Pak Yosa, Pak Yosa Setiadi. Pak Yosa Setiadi ini adalah founder bisnis kuliner Bawang Soy. Pak Yosa sudah mengawali bisnisnya mulai dari bawah hingga bahkan kini bisnisnya menggurita di berbagai bidang. Pak Yosa juga sudah menjalankan 5 bisnisnya sekaligus. Itu pun belum termasuk bisnis kecil-kecilannya yang sedang dijajalnya. Sekarang bisnis yang kecil itu seperti ketoprak dan sate ayam Pak Uban. Nah, kali ini Pak Yosa akan sharing nih dengan judul Kupas Tuntas 3 Mistos yang Salah Mengenai Bisnis Makanan ala Pak Yosa. Ini sejauh ini polling rata-rata di umur 18 sampai 24 tahun ya, Pak. Lalu Wow, kebanyakan dari Jakarta dan pekerjaannya banyak juga nih dari karyawan nih. Karyawan, kedua wow, ada mahasiswa. Mantap nih, mantap. Lalu banyak juga nih yang baru memulai bisnis nih, Pak. Yang udah boleh, punya boleh, bisnis juga boleh. banyak. Nanti kita bahas semua. Teman-teman jangan Kupas lupa tuntas. pertanyaannya. Ada door prize dari Michael dan Dewa Talks. Waduh, mantap. Keren, Oke, keren. itu aja sih dari saya, Pak. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Yosa ya. Oke. Oke, halo semuanya. Salam dahsyat. Thank you teman-teman udah hadir, siap untuk belajar. Di sini coba dong ngomong dong, siap untuk belajar. Yeay, terima kasih Dewa Talks gitu ya teman-teman ya. Siap belajar, koma, terima kasih Dewa Talks. Yeay. Ayo, 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 saya juga bantu ya. Siap belajar. Terima kasih Dewa Talks. Jadi teman-teman, saya bersyukur sekali. Oke, thank you Intan, Zulkifli. Jadi dengan kita aktif, saya yakin banget kita jauh lebih dapat ilmu, kita bakalan jauh lebih ingat dan tentu saja jauh lebih berkesan karena kita itu siap belajar dan kita ikut aktif menjawab. Mantap Dewa Talks. Jadi teman-teman bersyukur banget per hari ini dibandingkan 15 tahun yang lalu cara belajar itu sekarang menurut saya sudah gampang dan mudah. Kenapa teman-teman? Teman-teman tinggal ke dewatalks.com lalu lihat juga video-video sebelumnya. Tadi waktu saya di briefing oleh Lintang, oleh Michael, oleh juga owner Pak Edi Dewa Web, dia mengatakan uh, bahwa Dewa Talks ini juga udah ada banyak tentang membahas tentang bisnis, tentang website, tentang SEO, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat di Dewa Talks itu ada rekaman-rekaman sebelumnya. Dan terus terang bahwa kita harusnya sangat-sangat bersyukur teman-teman karena begitu mudahnya kita bisa menentukan topik sendiri, bisa menentukan apa yang kita mau pelajari, dan jangan lupa teman-teman yang paling penting adalah action. Itu yang paling penting. Nah, terus teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang kebetulan juga tentang bisnisnya kuliner, teman-teman, tapi nanti di sesi Q&A saya membuka kesempatan buat seluruh teman-teman juga yang hadir di sini untuk menanyakan tentang masalahnya atau ada yang belum jelas, hanya diinfokan saja lalu kita pasti akan jawab sebisa mungkin, tapi kalaupun juga belum bisa dijawab, kita minta waktu mungkin minta untuk menghubungi kamu dan kita akan kasih tahu jawabannya nanti selanjutnya. Oke, teman-teman, aku sharing ya sekarang ya. Terima kasih sekali lagi untuk meluangkan waktu untuk ikut acara webinar ini, teman-teman. Jangan lupa juga terima kasih sudah survei. Tadi nanti juga ada door prize, teman-teman. Dahsyat sekali. Oke, lanjut aja kita secara cepat. Jadi saya pengusaha bawang goreng soy tanggal 15 Mei kemarin tahun 2020 kita sedang merayakan ulang tahun yang ke-15 tahun di usaha bawang goreng soy. Sebetulnya usahanya sudah sekitar 17 tahun atau 18 tahun, saya rada kurang lupa karena kita itu yang resmi berbadan hukumnya itu
Jadi baru kita hitung. Kebanyakan orang kan ada yang dihitungnya waktu mulai pertama, tapi saya mulai hitungnya waktu udah mulai berbadan usaha. Jadi kita pengusaha kena pajak, PKP, juga pembayar PPh juga, dan pajak tahunan. Oke, teman-teman, jadi apa yang bisa kita pelajari bahwa saya hanya bermain bawang goreng, tapi sekarang puji Tuhan alhamdulillah saya dipercaya memegang untuk 44 karyawan dan saya sudah 2 yang kita umrohkan. Nah, kemudian juga masuk Detik, kita juga jadi teman-teman kita juga di sini juga bukan karena kuat dan hebat saya sendiri, tapi saya percaya bahwa adanya strategi dan terus belajar itu yang bikin saya berbeda dengan pengusaha bawang goreng yang lainnya. Dan juga teman-teman, jangan pernah meremehkan hal yang kecil karena dari satu bawang goreng ini terbukti bahwa saya bisa menelurkan beberapa usaha, bahkan ada juga menjadi investor dan juga saya harap bahwa teman-teman itu bisa tahu bahwa hal-hal yang kecil jika dengan strategi dan formula yang tepat, sekali lagi ya, dengan strategi dan formula yang tepat, maka akan bisa jadi besar juga. Ini adalah komunitas yang kita bikin waktu waktu 10 tahun lalu, udah mulai dari 10 tahun lalu, ini masih di-upload-nya masih yang tahun 2014. Kita udah bikin acara-acara turnamen, teman-teman, acara turnamen game. Jadi di sini teman-teman siapa nih yang suka main game nih, kalau sebelum nonton bioskop biasanya kan nunggu nunggu 40 menit, nunggu 1 jam, biasanya ada yang main game. Nah, saya adalah penggagasnya sebuah turnamen yang namanya Tekken Soy. Tekken Soy sekarang udah sampai 29 jilid kalau nggak salah, 29 jilid atau 30-an lebih. Saya bikin terus acara acara game. Jadi misalnya waktu itu di Strawberry Cafe, lalu juga di Mega di Kuningan, ini adalah satu mallnya Pak Abu Rizal Bakri. Waktu itu kita ramaikan di pasar festival, kita diundang untuk membawa keramaian di sana, dan hadiahnya sekali lagi teman-teman, hadiahnya hanya bawang goreng. Bayangin loh, kalau bawang goreng aja bisa kayak gini, saya yakin usaha teman-teman jauh lebih hebat. Ingat sekali lagi teman-teman, ada strategi dan formulanya. Tapi kalau itu kan secara perusahaan, tapi secara ownership harus punya 2. Ini yang saya lakukan setiap kali. Yang pertama harus ada niat. Nah, yang kedua sadar. Saya kalau ada orang bilang ada kesempatan tambah tambah kemampuan sama dengan berhasil, kalau menurut saya itu cocok, tapi menurut saya cuma ada 2, yaitu yang pertama ada niat, yang satu lagi ada kesadaran. Notice bahwa aware itu paling penting. Aware itu menurut saya paling penting, karena kalau hanya tahu strategi sama formula, kadang-kadang nggak dilakukan. Betul ya teman-teman ya? Kadang-kadang orang nggak ngelakuin, padahal udah tahu strateginya. Coba yuk tulis yuk di komen yuk. Siapa yang tahu kira-kira kayaknya kalau bikin makanan ini bagus nih, kalau kalau jualan pakai ini bagus nih. Akhirnya ya udah nggak dilakukan juga. Bahkan ternyata ada yang kesalip kompetitor, ataupun juga ada yang malah terlambat, nah dan lain sebagainya kayak gitu. Coba mungkin ada nggak yang di chatting yuk, coba yuk jawab yuk. Yo, coba ya di chatting. Ada nggak yang kayak gitu? Padahal udah tahu jurusnya, tapi ternyata juga nggak dilakukan. Yo, oke, thank you kejujurannya, thank you. Ada saya Intan Zulkifli, Tristan, betul. Bro Agus, waduh ini nih dahsyat nih, fokus to help nih, my brother Anthony Robin. Bro Agus, Sky Travel, dahsyat banget. Oke, nah teman-teman, jadi ternyata dari inti sari dari seperti itu bukan hanya tentang strategi atau formula yang kita tuangkan dalam suatu rapat perusahaan, tapi yang paling penting yaitu leadership-nya dari kita sebagai pemimpin. Kita sebagai pemimpin intinya harus 2 aja. Pokoknya tugas pemimpin yang saya lakukan ke semua usaha saya itu cuma 2. Komunikasi apa yang saya tahu dan saya mau tahu harus sampai percis ke karyawan.
harus sampai tahu persis. Misalnya kemarin kita baru aja penyesuaian penghasilan karyawan. Waktu itu kita udah jalan dari bulan lalu ya. Bulan lalu kita udah turunin secara penyesuaian akibat corona. Nah, kadang-kadang orang di bawah kan nggak ngerti apa yang kita pikirkan. Yang di bawah itu taunya tuh cuma pengen untung aja. Loh kok dipotong sih uangnya, kok disusutin sih, kok tunjangannya dikurangin sih. Nah, itu satu-satunya challenge untuk suatu leadership yaitu ngomong ke karyawan. Makanya semua orang leader, coba lihat deh teman-teman, semua presiden, semua menteri, semua public relation, semua direktur, rata-rata bisa ngomong. Benar nggak teman-teman? Rata-rata dia bisa ngomong. Kenapa? Karena memang itu inti sarinya supaya knowledge-nya, frekuensinya kita dengan karyawan itu sama. Dan itu tugas besar kita supaya karyawan itu tahu niat dan kesadarannya yang kita tularkan. Oke, lanjut lagi teman-teman. Oke, ini jadi kalau kita cari Yosa Taken on Google nih keluar seperti ini, banyak sekali. Nah, bahkan teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa manusia, bahkan kemarin saya belajar dari Mary Riana, waktu itu kita ikut seminar Mary Riana di The Cost, pusat di Tanah Abang. Di situ ternyata Mary Riana sedang dalam posisi down, super down-nya karena merasa ditusuk dari belakang, blackmail, bahkan nama perusahaan Mary Riana-nya sendiri juga dicatut untuk dipakai sama orang ini untuk menyebarkan penawaran, padahal bukan mengatasnamakan Mary Riana, tapi hanya memakai nama Mary Riana. Nah, apa yang bisa kita pelajari teman-teman, bahkan sekelas Mary Riana aja juga pernah down, apalagi juga kita. Jadi sebetulnya mau sekelas motivator atau apapun juga selalu ada masa-masanya memang selalu bisa down, bisa juga jenuh. Untuk itu kita harus punya yang namanya jangkar. Yang saya lakukan yang pakai jangkar itu adalah 3 anak saya. 3 anak saya, nama anak saya yang pertama adalah Ritz Carlton. Ritz Carlton Setiadi, ini true story teman-teman, ada di akte lahir. Lalu anak saya yang kedua Swiss Bell. Anak yang ketiga kebetulan saya waktu itu fotonya cuma baru, tapi teman-teman bisa lihat juga di IG, namanya Alila Setiadi. Nah, itu diintisarikan dari hotel yang bernama Alila di Pecenongan. Jadi kenapa namanya pertama Ritz Carlton? Karena hotel pertama yang pakai bawang goreng soy adalah Ritz Carlton. Kemudian hotel yang kedua adalah Swiss Bell. Waktu itu Swiss Bell-nya di Swiss Bell Mangga Besar. Lalu yang ketiga itu di Pecenongan, yaitu di uh, Alila. Sekarang di take over jadi RMK Group. Sekarang jadi Sparks Luxe. Sebelumnya itu Alila, teman-teman. Jadi setelah itu hotel keempat ada ada Red Top, kelima ada Mercure Kota, keenam ada Novotel, ada Ibis, sampai dan lain sebagainya. Pokoknya sampai 38 hotel. Shangri-La, Mulia, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, saya pengen sharing. Ternyata kalau kita konsisten, apapun saya percaya deh, apapun yang konsisten selalu bisa masuk media partner. Selalu bisa masuk media, teman-teman. Nah, bahkan kemarin saya kaget banget ada satu channel YouTube. Ada satu channel YouTube itu aduh namanya apa saya lupa. Dia pokoknya setiap hari cuma diem aja, cuma diem, orang ini cuma disiarin dia sambil diem aja. Nah, itu pun tetap ada marketnya. Dan teman-teman tahu bahwa setiap produk pada dasarnya punya market ya, teman-teman ya. Nanti kita akan bahas gimana sih sebetulnya cara bedah market dan lain sebagainya. Ini juga thank you buat Bro Agus untuk sharingnya juga. Aduh, aku tersanjung. Terima kasih calon bos besar juga padahal Bro Agus adalah bosnya, the real boss. Saya masih banyak belajar. Oke, nah kemudian teman-teman, ini adalah klien-klien kita yang masih terus berlanjut, puji Tuhan sampai sekarang, sampai banyak, ada banyak, ada Shangri-La, dan lain sebagainya, JS Luansa, Bintang 5, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman saya juga punya ada satu usaha yang jasa pengasuhan jakarta.co.id, ini adalah usaha untuk bersaing di bidang pengaspalan. Per hari ini kita sudah masuk ke
5 perusahaan TBK di Indonesia. Nah, teman-teman bilang, "Yos, kok lu dari bawang goreng kok bisa ke jasa pengaspalan sih? Padahal lu udah dipakai juga lah sama 5 perusahaan TBK rutin, gimana caranya?" Sebetulnya caranya simple, teman-teman. Waktu kita udah tahu yang tadi, ingat teman-teman, tahu formulanya sama strateginya, sebetulnya jualan apapun gampang. Kalau udah tahu formula sama strateginya. Nah, kebetulan bawang goreng saya itu kan spesialis B2B. Jadi walaupun saya sudah masuk di 185 swalayan, tapi saya masih punya eh, punya eh, keinginan yang besar sekali untuk memperbesarnya di B2B. Nah, ternyata jurus yang pengaspalan seperti ini kan sangat-sangat B2B, karena kan nggak bisa retail sekali. Ini teman-teman, ini harus benar-benar penawaran per perusahaan, kita ketok pintu, kita datengin ke kantor, kita tanya siapa orangnya, siapa siapa yang bisa kita temuin, lalu kita kirimkan penawarannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman saya juga punya usaha namanya Jaya Susu Asoy. Di sini saya punya 18 cabang. Sekarang per hari ini tinggal, kalau nggak salah tinggal 7 cabang. Kita 11 cabang, kita terpaksa tanda kutip harus tutup teman-teman karena uh, kadang-kadang kebaikan itu tidak selamanya disambut dengan kebaikan juga teman-teman. Jadi saya dinasihatin sama salah satu mandor yang kita sudah umrohkan namanya Pak Haji Supandi. Dia mengatakan bahwa kita selama hidup itu harus mempunyai anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah. Lalu saya kepikiran untuk membuat suatu amal, yaitu yang namanya Jaya Susu Asoy. Di sini saya sudah bikin gerobak sampai 18, tapi sekarang jadi tinggal 7. Jadi singkat cerita 11 cabangnya ini kita tanda kutip ditipu oleh mitra, di mana kita sudah memberikan barang kepada mereka dan habis lalu tidak disetorkan. Ini yang terjadi teman-teman, yang saya mau ajarin ke teman-teman sebisa mungkin. Uh, jadi sebisa mungkin teman-teman kalau bekerja sama orang yang lulusan maksimal SMP, sekali lagi ya teman-teman ya, kalau teman-teman punya eh, kerjasama atau karyawan yang maksimal SMP, sebisa mungkin keuangannya secepat-cepatnya diambil atau secepat-cepatnya didelegasiin ke orang lain selain mereka. Kenapa teman-teman? Ternyata memang ini ada yang namanya itu timpang pengetahuan. Kalau bahasanya Patung Desemwaringin ada timpang pengetahuan. Timpang pengetahuan itu ketika kita dapat uang 100 juta, mungkin buat kita, buat Bro Edi, buat Bro Agus, lalu wah 100 juta saya lebih bagus main forex, saham, atau cicilan kos-kosan ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau mereka yang dapat 100 juta, mereka selalu enaknya dihabisin buat apa ya? Nah, sedangkan kita enaknya buat ternak apa lagi ya? Nah, ini teman-teman tanpa mendiskreditkan bahwa kalau bisa usaha seperti ini uangnya itu lebih cepat disetorkan. Nah, ini kejadian juga tanggal 20 Juli, 20 Juli, teman-teman saya habis kehilangan uang sekian juta juga, hilang dari satu usaha saya yang namanya Ayam Gepuk Pak Gembus. Kemarin kita habis beli Pak Gembus, aslinya franchise aslinya 110 juta, kita beli cuma 23 juta, udah dapat omset sebulan bersih 9 juta. Terus intisarinya bahwa terakhir kali akhirnya Pak Gembusnya ini uangnya kebawa kabur teman-teman sama pegawai kita karena pandemi seperti ini. Akhirnya kita percaya bahwa setorannya dibesarin sedikit deh, 4 hari lagi setoran baru kasih ke kita. Taunya yang terjadi malah uangnya hilang. Padahal saya juga udah ada pengalaman di sini, tapi saya juga hampir nggak nyangka teman-teman kalau bisa saya mundurin yang biasanya setoran harian jadi setoran tinggal 4 hari aja. Jadi semuanya berantakan teman-teman. Nah, kemudian dari usaha yang lain, teman-teman, saya mendirikan sebuah usaha konsultanindonesia.com, di mana kita menjadi tanda kutip ya middleman-nya orang jika mencari konsultan, karena ini kejadian ini tercetus dari istri saya yang belanja stroller second 1 juta atau 2 juta saya lupa, beli di Instagram, ternyata kita kena tipu.
Dari setelah itu saya datang ke polisi Polsek Meruya, di situ dikatakan bahwa banyak juga orang yang kena tipu, Pak. Jangan pernah beli online, Pak. Mendingan beli secara offline. Dari situ saya lihat bahwa namanya juga setiap hari baca 40 halaman buku, teman-teman. Jadi pasti setiap kali kita belajar sesuatu lebih cepat. Saya percaya banget orang-orang yang baca selalu bisa lebih cepat karena dia bisa menarik kembali apa yang pernah dia baca, lalu neutronnya itu menyambungkan untuk menjadi satu alinea, frase, ataupun juga kalimat. Nah, teman-teman, dari kejadian seperti itu saya melihat bahwa adanya kegawatan bahwa penipuan online banyak. Itu aja barang, apalagi jasa. Lalu singkat aja, lalu saya bikin konsultanindonesia.com. Ini adalah jasa, murni calo, murni nggak ada komisi buat yang orang yang nyari. Misalnya ada orang pengen nyari hak paten. Ya udah, dia langsung negosiasi sama talentnya kita, negosiasinya harganya berapa, dibayarnya pun sama persis kok. Jadi teman-teman gratis. Oke, lalu ini usaha saya yang paling baru, ini adalah bisnis new normal. Sekarang sudah ada 113 listing yang padahal baru baru jalan sekitar 6 atau 7 hari ini. Bisnis new normal udah 113 listing, di mana kita ngumpulin perusahaan-perusahaan yang mau dijual. Kebanyakan di sini ada 70% sih hotel ya. 70% hotel sekarang udah banyak banget yang mau dijual. Jadi saya berpikiran, waktu saya jualan bawang 1 kilo 5.000 sampai 10.000 untungnya, gimana ya caranya supaya effort yang sama tapi hasilnya bumi dan langit. Akhirnya saya dirikan Konsultan Indonesia, ini sekali untung lumayan, sekali untung bisa 500.000 sampai jutaan. Kemarin juga ada satu catering belanja 880 juta. Kita bayanginnya itu 820 juta, 880 juta beli software, dan kita cuma jadi middleman dan dikasih sekian persen dari si penjualnya. Lumayan ya teman-teman. Jadi kalau yang nyari doang, yang pembelinya kita nggak pernah dapat komisi, tapi kita semua dapat komisi dari si konsultannya. Jadi tapi imbal baliknya kita nyariin order. Nah, ini juga di bisnis new normal. Jadi kita yang nyariin pembelinya, sedangkan banyak orang yang cari ke web ini baru mencarinya sih perusahaan yang mau di listing untuk dijual, yaitu orang yang datang ke sini masih orang-orang yang masih mau menjual. Jadi sebetulnya ini pasar yang masih timpang, teman-teman. Saya lihatnya banyak orang yang ngebelinya itu masih lebih banyak daripada yang mau beli. Nah, justru kita edukasi gimana caranya, kita prospeknya bagaimana, dan kita benerin perusahaannya. Oke, lalu teman-teman kita akan belajar nih. Siapa nih yang mau belajar di sini? Siap katakan saya. Yeay. Yuk, yuk. Siapa yang siap belajar yuk? Katakan saya. Thank you Susan, thank you Agus. Waduh, Agus lagi, Fandi. Yeay. Ini ngomong-ngomong ada juga aku yang belum cerita ya teman-teman ya. Jadi aku ada juga usaha restoran yang rugi 252 juta. Thank you Vera, Joko, Mega, Rizky. Jadi yang aku tonjolin di sini adalah usaha-usaha yang sebagian aja. Pada dasarnya saya juga nggak bisa kasih tahu semua, mungkin tapi nanti kalau japri atau apapun bisa, karena kan pada dasarnya kita di sini mau belajar. Oke, jadi teman-teman, di sini itu ada satu mitos nih. Mitos yang pertama mengatakan bahwa bisnis makanan itu nggak ada matinya. Waduh, menurut saya ini keliru banget kalau dasarnya seperti ini. Jadi nanti saya mau kasih teman-teman ada link. Saya mau kasih teman-teman link nanti di sini deh. Nanti deh waktu lagi Q&A aja ya. Jadi kemarin itu ada orang yang iri gara-gara patung Desem Waringin 1 hari untung belasan atau berapa miliar gitu ya, saya lupa ya. Miliaran rupiah gara-gara investasi perak. Mungkin teman-teman ada yang tahu juga ikutin patung Desem Waringin. Nah, ternyata ada hal yang mencengangkan, patung pun ongkos belajarnya telah habis puluhan mobil Mercy S-Class, teman-teman. Nah, ini gawatnya teman-teman. Waktu kita cuma cerna bisnis makanan itu nggak ada matinya, itu percis aja juga mengatakan bahwa waduh bisnis perak enak banget ya. Taunya patung mengatakan bahwa saya belajar bisnis perak aja, jual beli devariatif investasi perak pun juga udah hilang sampai
Puluhan loh, bukan 10 loh. Puluhan Mercy S-Class loh. Saya sih nggak habis pikir loh. Puluhan Mercy S-Class. Nanti saya kasih videonya, teman-teman nanti lihat. Udah saya jeda videonya cuma 5 detik. Jadi waktu dia jujur. Nah, kemudian teman-teman saya juga pengen kasih tahu bahwa kalau bisnis makanan nggak ada matinya, harusnya nggak ada berita ini di Tempo, teman-teman. Saya yakin sekarang bukan 90% di tahun 2020 ini. Saya yakin di tahun 2020 ini meningkat jadi 90 sampai 95. Nah, di sini dikatakan bahwa bisnis Tempo hari ini nih Senin 3 Agustus nih. 3 Agustus hari ini saya ambil 3 Agustus dikatakan bahwa mengapa 90% bisnis kuliner di Indonesia bangkrut. Loh, Pak Yosa, kok gimana sih katanya bisnis makanan itu nggak ada matinya, tapi kok ternyata bangkrut. Nah, ini seperti yang pelajaran yang saya ambil, teman-teman. Saya juga pernah bangkrut, jadi saya punya usaha nih namanya Seafood Hotel nih, teman-teman. Tapi saya bersyukur sekali dari Seafood Hotel ini, saya bisa kenal banyak orang hebat seperti Michael Yo, lalu David Gunn yang mampir ke tempat kita, lalu kita berkenalan, dan lain sebagainya. Oke, jadi lanjut lagi. Nah, ternyata teman-teman saya bedah. Ternyata kalau bisnis makanan nggak ada matinya menurut saya ini mitos, teman-teman. Kenapa? Karena pada dasarnya bisnis makanan itu tetap ada matinya. Kenapa, teman-teman? Karena ada beberapa momentum di luar ini, yaitu yang namanya yang keempat, yaitu momentum tentang bisnis itu sendiri. Maksudnya apa? Misalnya gini, waktu kita punya duit 300 juta, dan kita main kopi mungkin lebih tepat daripada main Taiti. Nangkep nggak, teman-teman? Yuk, coba yuk. Nih, misalnya kita punya duit 300 juta dan kita mau main kopi, itu lebih besar hidupnya dibandingkan main Taiti. Nangkep nggak, teman-teman? Yuk, coba chatting yuk. Nangkep, Pak Yosa. Nah, waduh, Iwan, bisnis makanan saya juga tutup. Nggak apa-apa, Iwan. Kita sama-sama belajar. Nanti kita bedah ya sama-sama ya, derivatif. Thank you, Chung Bui, Cai Fung Bui. Terima kasih derivatif. Terima kasih banget udah dibantu untuk koreksinya. Thank you, saya hargai sekali. Nah, jadi teman-teman, thank you, nangkap Intan. Thank you. Nah, jadi kalau dibilang bisnis makanan itu nggak ada matinya, saya anggap itu adalah mitos. Kenapa, teman-teman? Karena yang nggak ada matinya sebetulnya adalah perubahan dari bisnis makanan itu betul nggak ada matinya. Nah, jadi untuk antisipasinya, teman-teman, untuk antisipasinya bisnis yang nggak ada matinya, berarti kita dituntut terus belajar, teman-teman. Jadi kita harus dituntut terus belajar. Kenapa dituntut terus belajar? Per hari ini aja, teman-teman, saya aja masih lagi baca ini loh. Nih, saya kasih tahu nih buku. Ini nanti cari aja di bukukita.com, ada lebih murah 30% daripada Gramedia. Ini bagus banget, teman-teman, ada unmarketing sama unbranding. Saya nggak jualan apapun, saya juga nggak dapat untung apapun. Ini untungnya kita belajar ini, teman-teman, jadi dia itu per bab tuh. Jadi enaknya tuh saya selesaiin dulu satu babnya. Tuh, saya kasih bintang. Ini jadi pelajaran apapun yang palsu tidak bisa membunuh Anda dan tidak selalu bisa membuat brand Anda lebih kuat. Apa aja pelajarannya. Nah, ini enaknya dia per ini, teman-teman. Jadi per bab. Jadi dibacanya 3 halaman selesai, 3 halaman selesai. Dan saya udah lakukan ini juga bagus, teman-teman, sampai saya garisin, sampai saya banyak lah, teman-teman, ada di sini. Nah, ini bagus sekali, teman-teman. Jadi saya sampai bikin role modelnya, strateginya. Ingat, nanti leadernya ngapain kita sebagai leader? Kita tinggal kasih tahu niatnya kita apa, sama kasih tahu ke karyawan kita harus sadar akan ini. Nah, itu intinya kita dari belajar itu. Teman-teman wajib belajar unbranding sama unmarketing, bagus banget. Ini yang saya juga pakai, teman-teman, buat usaha-usaha saya. Sama satu lagi yang saya lagi baca buku ini. Ini bagus banget, teman-teman. Buku wajib untuk calon entrepreneur dan investor sukses. Saya juga lagi belajar tentang 99 taktik miliarder sukses. Di sini saya belajar bahwa Oprah Winfrey kenapa bisa suksesnya bukan main, ternyata bukan hanya Oprahnya, tapi ternyata perjanjian hukumnya Oprah Winfrey. Gila, ternyata ada banyak banget hal-hal yang kita bisa pelajarin dari mereka dengan caranya. Dan
Tadi yang bisnis new normal pun juga saya baca satu buku, sorry ada di bawah, namanya Strategi Bisnis Takeover. Oh ada di bawah teman-teman, sorry di rak saya nggak ada di bawah. Ada buku Strategi Takeover. Nah, oke lanjut lagi. Nah, teman-teman sebetulnya kalau saya pelajarin dari kegiatan saya, jadi buka restoran udah 3 kali, yang satu masih buka, yang 2 udah tutup teman-teman, yang 2 itu di mall, yang 2 itu satu di mall, satu di Makaliwe Raya nomor 38 atau 28 saya rada lupa dulu karena 2015. Oke, sekarang ternyata saya bedah, ternyata usaha yang bangkrut ini teman-teman, usaha yang bangkrut itu biasanya tuh operasionalnya itu buruk. Kalau udah bicara operasional itu bicaranya itu human ya teman-teman ya. Orangnya bobrok seperti tadi teman-teman yang tadi saya cerita, sekedar informasi yang jahe susu asoy saya itu rugi 40 juta. Saya sebutnya itu sangat-sangat dalam banget ruginya. Kenapa teman-teman? Karena barang yang saya kasih itu udah laku. Jadi saya bukan barang yang dicuri, bukan barang yang jatuh, atau barang yang hancur atau expired, bukan. Tapi barang yang saya kasih ke sistem mereka dengan sistem setoran itu sudah laku baru uangnya diambil. Jadi kadang-kadang kalau mau tutup suatu bisnis kan kalau nggak laku ya oke lah, itu lebih lebih masuk akal. Tapi kalau tutupnya gara-gara laku dan kagak kena setor kan, aduh, itu kan pukulan hook Mike Tyson banget itu kenanya sakit banget itu. Nah, akhirnya operasional kita yang kena, lalu juga sistem yang salah. Nah, oke tadi sistemnya yang salah itu yang tadi saya sudah jelasin. Yang terjadi sama saya waktu sistem salah itu, yang terjadi waktu setoran, teman-teman ternyata setoran aja sudah harus mempunyai sistem yang harus berpola dan harus strict, teman-teman kalau bisa. Bahkan orang yang bahkan sistem yang bagus ya, sistem yang bagus tuh sebetulnya menolong orang yang kurang bagus jadi bagus. Sekali lagi ya, sistem yang bagus itu akan menyelamatkan orang yang nggak begitu bagus jadi bagus karena sistem yang bagus. Saya yakin seyakin-yakinnya waktu orang nggak begitu bagus manajemen waktu masuk Astra 3 tahun kemudian ini jadi bagus banget, jadi ngerti SOP, jadi rapi, jadi tahu disiplin. Nah, karena mereka sudah sistemnya menjadi satu yang bahasa Inggris yang namanya jadi culture. Tapi itu semua dibikin teman-teman yang sistemnya. Jadi sistemnya pun juga nggak boleh salah. Nah, kemudian yang experience. Nah, kebetulan teman-teman yang experience ini nanti saya akan ceritakan di mana kegagalan saya di di yang namanya Heavens Bee sama Seafood Hotel, teman-teman. Dari namanya akhirnya saya sudah perbaiki di restoran saya yang ketiga ini yang di Bintaro dan lebih lebih mending dan lebih hidup, lebih ramai juga. Jadi saya dapat belajar experience bahwa nama saya waktu itu tuh Seafood Hotel. Dari 1 bulan itu ada 2 sampai 3 orang pasangan yang mampir, nggak makan sama sekali. Dikira mau check in teman-teman, dikira betul-betul seafood hotel, itu hotel yang bernuansa ikan gitu dikirain. Taunya ada 2 sampai 3 orang yang mau check in pasangan mungkin non 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 menikah ya, aku kurang tahu deh. Tapi yang pasti itu aja udah salah teman-teman. Nah dari situ saya perbaiki. Nah kemudian teman-teman kalau makanan enak mitos yang kedua maka akan laku katanya. Padahal ini makanannya saya enak tapi juga ternyata kita ada satu masalah besar teman-teman yang kita sangat-sangat besar keserang ini yaitu kita jualan hiu teman-teman. Kita jualan hiu, akhirnya kita disu. Waktu itu ada orang namanya komunitas pecinta satwa biota laut atau apa, saya kurang tahu. Lalu dia mention Ahok sebagai, waktu itu gubernurnya masih Ahok, sebagai dutanya. Lalu restoran kita jadi diteror. Lalu ada orang pakai baju boneka hiu, tolong save us, tolong tolong aduh pokoknya gila deh kalau inget-inget lagi, aduh lain kali jangan main-main juga teman-teman bahwa kalau makanan yang enak itu juga belum tentu laku menurut saya pribadi ya. Kenapa mitos teman-teman? Ternyata yang bikin laku itu harusnya tuh get the people attention. Itu yang diajarin sama Seth Godin nih. Seth Godin tuh bilang, coba intinya dari marketing tuh contest of people attention. Jadi kenapa rata-rata omset
rata-rata omset restoran yang di lobi selalu lebih tinggi daripada yang di lantai 3 atau lantai 4 atau lantai 5. Kenapa teman-teman di lobi lebih lebih laku? Karena mereka itu walaupun belum tentu lebih enak loh, karena mereka apa? Karena mereka dapetin attention. Attention lebih sering, lebih lebih kalau bahasanya tadi kita waktu lagi ngobrol sama Bro Edi Budiman lebih dapet traffic-nya lebih dapat. Nah ini jadi saya anggap sebagai makanan yang enak kurang laku. Yes betul makanan enak bisa jadi kurang laku kalau zaman sekarang nggak melakukan smooth marketing. Smooth marketing itu ada 5 teman-teman, nanti saya jelasin pada kesempatan berikutnya atau mungkin habis waktu nanti tanya jawab nggak apa-apa. Nah itu smooth marketing harus dilakukan teman-teman untuk yang bikin makanan enak, makin jos, makin laku, makin dahsyat. Nah, oke ini yang kita lakukan waktu itu get the people attention-nya. Jadi setiap hari Rabu apa, dapat apa, Senin sampai kita waktu itu belajar sama yang namanya AW, teman-teman kalau AW tahu ya, AW sekitar 15 tahun yang lalu sekarang udah dipakai promonya sama Domino's Pizza. Domino's Pizza melakukan satu selembaran A4 yang bisa digunting-gunting tuh sesuai harinya, promonya dan lain sebagainya. Akhirnya saya juga melakukan hal yang sama yaitu promo Rabu gratis 48.000. Dia jadi ada satu leads magnet yang saya lakukan di formula pada waktu itu. Jadi Senin sampai Minggu ada promonya dan berbayar kecuali hari Rabu. Jadi hari Rabu itu orang datang belanja nggak belanja dapat bahan-bahan senilai 48.000 di harga di katalognya. Kalau hari Senin dia bayar 70.000 tapi juga gratis senilai 86.000. Teman-teman tahu kan ya kalau gratis 86.000 paling HPP-nya berapa persen udah tahu ya. Pasti kita juga untung. Karena di sini minumannya nggak pernah ada. Jadi minuman selalu bayar juga tuh dia. Jadi yang dikasih makanannya tuh 1 hiu tambah 2 nasi harganya 70.000. Tapi minumannya nggak ada. Minumannya nanti dia bayar juga lumayan. Jadi sekitar bisa dia belanja bisa sekitar 80.000. Lalu kangkung, toge, asin, sate udang. Lalu minumannya nggak ada. Berharap dia minum rame-rame juga nutup juga karena sate udangnya juga murah sekitar 2.800, kangkungnya malah lebih murah sekitar mungkin 2.500, toge ikan asinnya juga murah sekitar 4.000-an. Jadi sebetulnya balik dengan catatan kualitas juga oke, lalu juga berkesan menyenangkan waktu makan di tempat. Nah, teman-teman, terus yang ketiga teman-teman jualan makanan itu yakin orang itu bilang cuannya 100%. Ini menurut saya bukan mitos ini mah memang udah salah banget. Salah banget karena orang-orang itu taunya ya harga modal berapa, lalu dijualnya berapa itu udah cuan 100%. Menurut saya keliru sekali teman-teman karena pada dasarnya dalam suatu bisnis makanan itu tetap ada banyak hal yang kita harus hitung teman-teman, bahkan kalau bisa ya saya lihat perusahaan-perusahaan yang profesional seperti Yoshinoya, seperti jadi saya belajar waktu saya buka makanan di Emporium Fluid, di situ saya lihat Yoshinoya, waduh gila banget deh. Sampai dihitungin berapa gram, sausnya tinggal berapa, terus lalu dagingnya tinggal berapa gram, terus porsi yang keluar berapa, terus tutup minumannya udah keluar berapa. Waduh, gila. Saya ngelihat bahwa ada satu hal yang kita bisa pelajarin yaitu ternyata bisnis itu tentang matematika, teman-teman. Jadi bisnis itu ya 1+1 sama dengan 2. Tapi kalau rezeki memang kadang-kadang 1+1 sama dengan 3. Tapi kalau di bisnis 1+1 rata-rata pasti jawabannya 2, teman-teman. Bukannya saya nggak percaya Tuhan, bukannya saya apa, nggak saya percaya Tuhan. Tapi bisnis itu tentang rata-rata. Saya yakin tentang rata-rata ataupun tentang angka. Rata-rata apa yang kita udah keluarin jadinya berapa. Lalu program apa nih yang bisa naikin dari misalnya waktu itu saya bikin undangan soft opening nih. Waktu itu saya bikin undangan soft opening di Jalan Makaliway Raya nomor 38 Grogol depan deretan Cipaganti seberang jembatan flyover, seberangnya kalau teman-teman tahu Rumah Sakit Jiwa Sumber Waras, kita di seberangnya percis. Jadi
hari ini datang ada sekitar 200 orang yang makan di sini, kita simpenin nomor teleponnya, lalu kita repeatin order, ternyata bisa teman-teman. Ternyata mereka juga repeat order lagi. Nah, jadi kenapa saya bilang itu sebetulnya bisnis itu adalah matematika, karena memang semua bisa dihitung. Semua bisa dihitung, semua bisa diciptakan proyeksinya. Nah, oke, proyeksi itu adalah satu benang merah yang kita dapat eee, patut kita garis bawain hari ini. Nah, ini teman-teman tadi yang saya kasih tahu lesson-nya, jadi bisnis itu tentang matematika. Lalu juga yang kedua ini yang saya lakukan, teman-teman jangan malu atau takut membeli traffic. Sekarang saya baru mau mulai tanggal sekitar 10 Agustus sih, saya udah siapin sebuah sebuah satu platform yang buat belajar juga di luar IG sama di luar YouTube. Saya akan masuk ke TikTok, teman-teman doain. Jadi ternyata kemarin saya juga diperkuat juga sama Edozel. Edozel juga mengatakan bahwa jika kita mau main IG atau TikTok, IG atau YouTube sekarang, sorry, salah, terlambat kata dia. Karena artis TV udah masuk, artis TV udah punya masanya kuat sekali dan memang mereka mengambil time-nya para YouTuber yang lain. Dan memang benar teman-teman, ternyata memang main YouTube pun juga nggak mudah sekarang karena apalagi juga dapetin traffic-nya udah lebih susah. Jadi teman-teman kalau masih tetap mau main YouTube, oke, tapi teman-teman sebisa mungkin coba untuk membeli traffic juga. Nah kemudian ini yang nomor 3 yang saya lesson, yang saya belajar teman-teman, sebisa mungkin tuh catat apapun yang pengeluaran yang teman-teman lakukan, apapun yang teman-teman keluarkan, lalu catat dan juga simpan untuk semua prestasi. Teman-teman simpannya sampai 5 kali di sini, simpan, 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 dan simpan untuk segala macam prestasi teman-teman yang telah lakukan. Lalu juga yang kelima, kalau bisa teman-teman jemput bola. Jemput bola ini adalah salah satu sarana yang harus teman-teman lakukan. Kenapa sekarang itu nggak jemput bola, teman-teman? Itu berarti udah salah. Saya sendiri belajar sama Phil Knight. Phil Knight itu yang punya Nike. Jadi yang punya Nike aja juga sekarang ngebudgetin sekian triliun dari setiap tahunnya, sekian triliun. Paling tingginya kalau nggak salah tahun 2014 itu 42 triliun loh teman-teman. Gila, 42 triliun untuk get the people attention, dan ternyata itu jauh lebih bagus daripada orang-orang yang diam. Ingat teman-teman, tadi yang orang-orang diam itu adalah orang-orang yang sebetulnya makanannya enak. Makanannya enak tapi kebetulan jadi rame. Jadi teman-teman ada yang tahu nggak di sini? Yuk coba yuk komentar yuk. Ada yang tahu nggak di sini yang namanya pangsit viral, pangsit Algino. Coba pangsit tahu nggak? Ada yang pangsit. Pangsit goreng lagi viral dimasak seperti kue tiaw goreng. Yuk, coba yuk. Aduh. Ada nggak? Ada yang tahu nggak pangsit? Sorry. Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Namanya tahu. Coba pangsit Legino, betul. Pangsit Legino, Pak Herdaru Danur Doro, terima kasih untuk sharingnya. Jadi pangsit Legino ini, teman-teman nih kaget nih. Pangsit Legino ini kalau mau beli pangsitnya hari ini beli, teman-teman dapat pangsitnya 1 bulan lagi. Gila nggak? Gila. Hari ini mungkin wah ngantrinya membludak banget. Itu yang ngantri aja yang sudah dapat waiting list-nya udah kejawab. Jadi teman-teman itu pangsit kita bisa makan setelah ngantri 1 bulan. Gila, sekarang 1 bulan. Waktu itu masih 1 minggu, waktu itu masih 3 hari. Sekarang udah itu. Nah, teman-teman inget loh, thank you M. Faruk. Benar rame di food blogger. Nah, ingat teman-teman, makanan yang enak doang nggak bisa laku sendirian, teman-teman. Dia rame karena food blogger, teman-teman. Dan juga ada satu yang namanya bakso lobster. Tahu teman-teman bakso lobster?
Waduh, bakso lobster tuh ramenya gara-gara G Magdalena. Itu subscribernya G Magdalena aja udah 2.300.000 kalau nggak salah, 2.300.000 atau 3.200.000 dah, lupa dah. Tahu di Tambun ya, Tambun Bekasi, thank you. Itu ada banyak yang bilang nggak enak, ada yang bilang enak, ada yang bilang nggak. Itu bakso yang bagian belakangnya sapi, tapi depannya ada lobster, betul. Dia itu menerapkan satu ilmu marketing. Dia bilang, saya belajar sama dokter marketing itu kita ketemu, dia mengatakan bahwa kalau kita nggak bisa rubah produknya, nih teman-teman catat ya, kalau kita nggak bisa rubah produknya, rubah kemasannya. Baksonya sama nggak teman-teman? Bakso ya sama lah, bakso daging sapi, bakso ikan, bakso lobster pun juga sebelumnya udah ada, bakso salmon udah ada. Tapi gara-gara kita mengubah kemasannya itu ya bukan cuma bakso lobster, tapi ada sensasi lobsternya. Nah, itu langsung jadi viral. Waktu dulu saya dikecam sama orang pecinta hiu, gara-gara ada satu hiu kita tuh yang hiunya tuh pada anak hiu sih. Anak hiu, kita didatengin, kita mau dipenjarain dah istilahnya, kita udah mau dipenjarain. Akhirnya saya hadepin. Ingat loh teman-teman, satu-satunya cara menghilangkan masalah yang menghadapi itu sendiri. Nah, yang terjadi waktu saya berhadapan sama orang seperti itu, saya bilang baik-baik, "Loh, ini saya beli dari supplier di Kali Angke, di Angke. Saya beli beli hiu di Angke. Kenapa saya yang mau ditangkap ya? Kenapa saya yang mau ditangkap ya? Padahal yang jual ikan hiu aja dijual begitu bebasnya di Angke. Kenapa kita yang mau ditangkap?" Nah, jadi sebetulnya eee kita di situ ada pro dan kontra teman-teman. Jadi kita juga ada satu menu namanya tuh ikan goyang hiu apa dah, saya lupa dah. Pokoknya ikan hiunya tuh diambil dagingnya jadi tinggal kayak gurame lah, kayak gurame. Kalau gurame asam manis kan ada kepalanya gurame ya teman-teman ya. Kalau ada ya teman-teman coba jawab yuk di Zoom webinar chatting ini. Kadang-kadang kalau kita makan gurame kan ada kepalanya tuh, terus gurame goreng tepung tuh, terus dagingnya padahal di badannya tapi udah tinggal tinggal di namanya tuh difiletin. Nah, dulu tuh kita juga ada di ikan hiu itu. Jadi ikan hiunya bener-bener masih ada kepalanya, masih ada cututnya, lalu ekornya juga masih ada. Dan akhirnya itu pro dan kontra, akhirnya kita malah hampir kena kasus hukum. Akhirnya kita logonya ini ironisnya teman-teman. Jadi logonya ikan hiu, signature-nya ikan hiu, plangnya kita ikan hiu, terus menu favorit ikan hiu, malah nggak jualan ikan hiu akhirnya. Aduh, akhirnya ganti ke kakap, ke baronang, ke ikan apa tuh ikan ayam-ayam dan lain sebagainya. Akhirnya teman-teman kalau bisa tadi untuk mulai suatu bisnis sebisa mungkin di-riset dulu. Nah, oke, terus lanjut lagi teman-teman, kenapa sekarang harus jemput bola lebih bagus daripada jaga gawang. Jadi jangan ngelihat si pangsit Legino, tapi teman-teman lihat how to-nya. Jadi kalau kalau ada bahar lebih hebat itu carinya tuh how-nya, bukan who-nya, bukan pada what-nya, tapi pada how-nya. Oke, lanjut lagi gara-gara catat sekarang jadi saya punya database teman-teman kayak si pembeli bawang saya nih udah sampai waduh udah pokoknya total 40.000 dah saya punya nomor telepon valid. Nah, ini nih Dewi, Nuraini, Umu, Husna, Bawang nih semua nomor teleponnya valid nih. Valid 100%, tapi kecuali dia ganti nomor ya. Nah, ini dia valid, dia yang pembeli bawang, saya udah mulai catat. Nah, teman-teman sebisa mungkin nih, kalau mau main kuliner, sebisa mungkin harus juga punya peta. Maksudnya apa sih peta? Jadi gini, saya tuh punya 6 penghasilan utama dari bawang goreng soy di luar yang usaha-usaha yang lain. Yang pertama, bawang goreng saya tuh masuk di Horeca, hotel, restoran, kafe. Lalu juga masuk di 185 swalayan. Ekspor kita sempat berhenti, sekarang sempat lagi berhenti. Kemudian eceran juga saya jual, kemudian
Reseller juga saya lagi bangun udah 426 reseller loh teman-teman. Jadi reseller saya nggak murah loh. 1 tahun bayar 199.000, tapi dapat toko online. Jadi misalnya Rifki atau Tris atau Aan pengen jadi reseller, nanti namanya gini, toko aan.bawangsoy.com misalnya seperti itu. Jadi waktu kita dari pusat bikin masukin satu produk, langsung tokonya kalian juga produknya udah langsung ke update. Jadi enak banget. Jadi saya manjain banget reseller. Itu pun juga udah, waduh babak belur juga mikirnya, tes dan ukurnya, akhirnya kita bikin seperti itu. Nah, kemudian saya juga ngajar sama ngasih analisis bisnis di setiap bidang usaha. Misalnya teman-teman pengen buka bakso, Yos bikinin dong Yos perhitungan analisa usaha bakso lengkap dengan kompetitornya ataupun juga lengkap dengan harga-harga berapa aja sih kompetitor kita, lalu jualannya siapa aja sih kompetitor kita di daerah rumah saya. Itu saya sendiri yang kumpulin, itu nggak nyampe 1 juta, cuma sekali kita bikin sekitar 750.000. Itu jauh lebih mending keluar 750.000 daripada buka asal-asalan dan ternyata lawannya pun tangguh. Itu kita yang ada jasa analisisnya. Nah, ini teman-teman, jadi yang saya bilangin jangan pernah malu untuk belanja, teman-teman. Sekarang kita udah masuk, bawang goreng ini masuk ke milenial, kita udah iklan ke 99 endorser. Jadi teman-teman bukan iklan ya. Jadi saya punya gara-gara sering endorse begini, ini ngomong-ngomong ya teman-teman nih, saya harus jujur nih. Ini terus ini ada endorse lagi ini dan lain sebagainya, ada banyak nih. Ada banyak banget, ada banyak banget, pokoknya banyak banget dah, ada seratusan dah, ada seratusan orang, seratusan gambar, seratusan orang juga ada. Jadi kalau bisa nih, saya jujur nih, jangan kaget nih teman-teman nih, semuanya gratis. 1 rupiah pun saya nggak keluar uang. Karena saya belajar satu ilmu yang namanya low budget high impact. Sama guerrilla marketing. Itu saya belajar, ada bukunya, aduh nanti deh saya fotoin deh waktu Q&A aja. Itu saya belajar bagaimana sih caranya bikin satu kampanye iklan yang murah tapi juga efektif. Nah ini loh Pak Yosa, ini apakah efektif Pak Yosa untuk target marketnya milenial? Nah, untuk target market milenial kita harus tahu dulu kumpulin orang-orang yang mempunyai influence. Influence itu kalau udah digerakin udah enak banget teman-teman. Per hari ini saya yakin banget misalnya seperti Bro Agus yang juga konglomerat dari Medan, mungkin Bro Edi juga yang orang-orang juga udah konglomerat juga sukses. Coba deh, pasti udah tahu betul misalnya jam tangan oh, jadi saya harus pastikan orang ini, dan kebetulan saya udah kumpulin ada 99 nomor telepon. Halo, Pak Yosa. Halo, Pak. Internetnya agak putus-putus nih. Mohon ditunggu ya, teman-teman. Sebentar lagi Pak Yosa akan kembali. Hari ini ramai banget ya yang hadir. Ada sekitar 120-an attendees yang datang. Oh ya, buat teman-teman nanti yang mau tanya boleh langsung tanya aja di Q&A box. Nanti pertanyaannya akan aku pilih pada sesi Q&A ya. Nah, sambil nunggu Pak Yosa, gimana nih kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Kita tahu pandemi ini memang membawa banyak sekali dampak yang tidak baik dari segi bisnis. Semoga teman-teman bisa kembali recover lah bisnisnya, kalau mungkin bisnisnya pernah terpuruk di masa pandemi ini. Oke, untuk rekaman Zoom nanti bisa kalian tonton di @dewatalks.com atau kalian bisa langsung mampir ke youtube.com/dewaweb.
Ntar situ kalian bisa nonton webinar hari ini bagi yang mungkin terlambat atau juga oh ya, Pak Yosa udah balik. Oke. Ternyata masa Sorry. nggak apa-apa, Pak. Oke, langsung lanjut lah, Pak ya. Oke, siap. Oke, sip. Oke. Oke, teman-teman, tadi sampai mana? Sorry. Jadi sorry, aku keputus tadi, aku juga nggak nyangka dia wifi-nya pindah ke bawah. Oke, teman-teman, jadi ini nanti aku janji teman-teman yang udah daftar di sini, nanti aku mau kasih list kalau teman-teman punya punya usaha apapun juga, mungkin fashion atau apapun juga, nanti aku mau kasih list. Mungkin dari 99 orang ini, aku mungkin bisa kasih 10 dulu, 20 dulu, nanti hubungin dari Dewa Talks juga nggak apa-apa, aku kasih gratis. Atau untuk di-endorse atau apa. Nah, ini intinya saya melakukan endorse ini. Jadi teman-teman, waktu saya masuk ke dalam ini, jadi kita nggak boleh stop sampai cuma setelah ngasih, teman-teman. Kita juga harus DM-in orang-orang yang DM juga. Nah, misalnya nih, kan ada si Mai nih, Maitreya nih, anak Tanjung Duren. Dia ini waktu dia posting, lalu ada komentar nih dari Kelvina. Ya, teman-teman bisa lihat ya, dari Kelvina, dari si Kelvina ini pengen beli bawangnya juga deh. Nah, jadi dari sini kita DM-in satu-satu. Jadi kita masuk dapat attention-nya dia. Ingat loh teman-teman, nanti itu ada yang namanya smooth marketing. Jadi nanti saya juga ceritain smooth marketing nih yang saya tawarin, juga kasih tahu ke teman-teman bahwa ilmu menawarkan itu, tawarin itu bukan seperti itu, tapi ilmu tawarin itu adalah ilmu hanya menunjukkan. Hanya menunjukkan. Gitu. Jadi waktu saya DM-nya pun juga DM Kelvina juga, ya Kelvina ada yang bisa dibantu, kita penjual bawang goreng. Udah gitu aja, kita tunjukin aja gitu aja. Karena jualan ke anak milenial udah beda banget teman-teman. Kita mau nggak mau saya di usia 35 tahun ini aja juga masih banyak belajar teman-teman bahwa perubahan itu terjadi cepat banget. Orang-orang zaman sekarang itu beli produk itu bukan karena ditawarin menurut saya. Tapi kita gimana cara bisa menunjukkan itu seperti melakukan penawaran. Nah, itu yang satu nanti kita tanya jawab aja, nanti kita bedah sama-sama gimana caranya ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian yang terakhir, teman-teman yang harus tahu bahwa ternyata ini teman-teman harus tahu banget bahwa kita harus berterima kasih kepada kompetitor kita karena mereka begitu baik, mereka begitu banyaknya menunjukkan kelemahan yang kita harus perbaiki. Sedikit informasi mungkin nih saya mau tambahin ke teman-teman nih. Jadi saya pun melakukan ini teman-teman. Nah ini nih, bentar ya, coba saya bagiin ya. Bentar. Nah, bentar ya teman-teman ya. Nih, ini yang saya lakukan. Saya harap ini daging banget dan teman-teman bisa praktek ya. Nih, ini yang saya lakukan nih. Saya jujur-jujuran nih. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak? Yuk, jawab yuk di chatting yuk. Yuk. Oke, klik kekecilan. Aduh, kelihatan sekali. Oke. Nah, saya aja teman-teman, saya yang saya sih juga nggak nganggap diri saya sukses, enggak lah. Pasti teman-teman juga ada yang lebih sukses juga. Saya aja sampai bikin begini loh teman-teman loh. Sampai saya petain loh teman-teman loh. Saya sampai ada, bentar ya. Saya edit dulu bentar. Nih. Nah, nih teman-teman nih. Sampai saya aja, saya nggak tahu suka iseng atau apa. Pokoknya intinya, saya itu percaya kalau kita mau menang,
kita tuh harus tahu lawan kita siapa. Benar nggak teman-teman? Setuju nggak? Kalau kita, nih saya ulang sekali lagi, kadang-kadang dalam pertandingan, kita itu bisa tahu loh menang atau kalah loh. Tanpa kita ikut bertanding loh. Kita bisa tahu kita menang sebelum kita bertanding. Itu udah paling jago. Itu jenderal paling jago tuh orang yang tahu, ahli strategi perang terjago tuh, dia udah tahu sebelum tanding aja dia udah menang, dia udah tahu. Nah, sama kita itu bisa tahu kalau kita mau masuk market itu kita bakalan menang atau enggak. Saya itu aja bikin penelitian loh teman-teman. Ini aslinya nih ada banyak nih, ada filenya ada banyak. Ada yang tanggal surveinya ini baru kemarin tanggal 27 nih. 27 bulan 7 tahun 2020, 4 hari lalu nih. 4 hari lalu saya aja juga kumpulin siapa sih pemain bawang goreng pedes, bawang goreng asin, bawang goreng murni, Sumenep di online sampai saya catetin loh teman. Ini masih ada banyak lagi nih ke bawah lagi nih. Dari Tokopedia, Shopee, ini Shopee nih, ada tuh Shopee-nya, Tokopedia. Nah, jadi teman-teman kalau bisa main apapun, nggak, oh kecil sekali, nggak apa-apa, nanti slide-nya aku bagiin aja, nggak apa-apa. Nanti slide-nya aku bagiin, aku kasih ke apa, ke, bentar, aduh. Nanti slide-nya aku kasih ke Lintang. Nah, teman-teman, kita tuh harus petain, kita tuh kuatnya di mana. Sebisa mungkin kalau orang lain udah kuat, mending effortnya bikin yang lain deh, teman-teman ya. Bikin yang lain yang ke market itu belum masuk ataupun juga masih lacinya masih kosong. Daripada lacinya udah keisi pakaian, kita masih mau masukin lagi pakaian kita di situ dan berjejelan sampai akhirnya, nih gini teman-teman jawab ya. Kalau kita mau masukin pakaian ke lemari yang udah ada pakaian, nih teman-teman dengerin ya. Kalau kita mau masukin pakaian ke lemari yang udah ada pakaian dan kebetulan dia udah ada 2 rak ya, dua tumpuk ya. Kita mau masukin. Yang keluar yang mana teman-teman? Pakaian yang akhirnya keluar atau muncrat kagak masuk gara-gara kepenuhan yang mana teman-teman? Coba yuk jawab yuk di. Nah, yang baru betul. Yang terakhir dimasukkan pakaian baru, betul, baik Devi Jaya, thank you Sherin. Nah, begitu juga kalau kita main ke market yang udah parah banget. Yang mental kita sendiri, kenapa mental ya? Saya bilang mental. Pertama, kita tuh udah terlalu keruh di situ. Yang kedua, kita juga berdarah loh. Untuk masuk ke bawah itu kan berarti kan kita jejelin tuh. Waktu kita jejelin berarti ada yang namanya tuh dari atas tuh nge-push. Dari atas nge-push kan kita kan nge-pushnya dengan harga, nge-push dengan effort. Aduh lebih capek ya teman-teman. Lebih bagus pikirin hal-hal lain yang unik. Nah yang saya lakukan di jasa pengaspalan Jakarta tuh unik banget. Jasa pengaspalan jakarta.co.id cuma sekarang ya. Sekarang selain korporat ya, kita cuma mau melayani orang-orang yang cuma ngaspal di bawah 100 meter persegi. Karena nggak ada perusahaan yang mau di bawah 100 meter persegi. Kita doang yang ngelakuin. Nah, itu lebih mudah teman-teman daripada kita maunya carinya yang gajah terus, taunya yang gajah kita juga udah dimasukin sama kandang gajah yang lain. Lebih bagus kita mulai dari start yang kecil, yang bisa kita lakukan. Ingat loh, Mark Zuckerberg ngomong, jika kamu bisa mengerjakan hal yang paling kecil dahulu hari ini, selamat, Anda telah melakukan suatu kemajuan. Nah, jadi teman-teman, saran saya sebelum main ke produk apapun, lakukan seperti yang saya lakukan teman-teman. Saya melakukan survei seperti ini. Nah, ini tuh. Ada juga nanti misalnya, bentar coba ya, sebelum tanya jawab nih, 5 menit lagi tanya jawab ya. Bentar nih saya ini. Nah, bentar nih. Ini juga saya lakukan teman-teman, true story ini saya lakukan. Mungkin nomor teleponnya saya nggak masukin, tapi nggak apa-apa. Bentar. Nah, ini teman-teman. Nah, ini sebelah kanannya zip itu sebelah kanannya alamat itu ada nomor telepon. Jadi saya kumpulin 200 nasi uduk
saya kumpulin 200 penjual bakso yang tinggal saya kasih sampling. Jadi ini apa yang bisa kita pelajari teman-teman, bahwa orang-orang yang apa ya, orang-orang yang bisa dikategorikan sukses, dia punya 4 hal. Ingat, punya strategi, punya formula, punya niat, dan yang terakhir sadar. Harus dilakukan. Nah, oke. Itu nasi uduk nih ada 200 aslinya, ini juga ada 200 ya, toko daging, pokoknya daging sampai Purinda Mall juga waktu itu ada daging juga, ada bakso juga, ada di alamatnya di Purinda Mall. Nama baksonya apa ya, saya udah lupa. Oke, ada di bawah. Oke teman-teman, ini dari aku. Semoga informasi hari ini berguna. Ayo teman-teman yang mau traktir makan, aduh mantep dah, kita kenyang karena masak. Ayo, oke. Boleh dicatat, disimpan nomor saya. Juga yang mau tanya-tanya boleh, ataupun juga tanya ke Lintang. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum dijawab, Lintang akan email aku, lalu emailnya akan dijawab oleh aku sebisa mungkin. Semoga mencerahkan sama membawa arah yang baik. Oke, waktu dan tempat saya kembalikan ke Michael Dewa Web. Yeay! Thank you. Thank you Pak Yosa, thank you banget. Materinya sangat berguna banget untuk teman-teman. Hopefully, semoga teman-teman habis dengerin webinar dari Pak Yosa bisa langsung nih diterapin ilmu-ilmunya ke bisnisnya. Amin, amin Michael. Saya sendiri udah buat konklusi nih Pak Yosa. Wow. Jadi kalau bisnis makanan nggak ada matinya itu mitos. Betul ya Pak ya? Mitos, betul, betul. Lalu kalau makanan enak itu maka akan laku, itu juga mitos. Betul ya Pak? Betul, betul. Betul. Lalu jualan makanan itu cuannya 100%. Itu keliru dan juga Keliru, mitos. betul, Betul. betul. Dan satu lagi, sukses itu perlu rumus dan formula yang tepat. Begitu ya Pak? Betul, betul. Betul. Oke, thank you banget Pak Yosa sekali lagi. Semoga eh, ilmunya bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman dari Dewa Talks. Seperti yang udah aku singgung sebelumnya, Dewa ingin menjadi partner kamu untuk sukses online. Maka dari itu aku mau share nih, ada promo spesial bagi kalian yang baru mau memulai website. Jadi kalian bisa menggunakan kode promo New Normal. Dengan menggunakan kode promo ini, kamu mendapatkan potongan harga sebesar 25% secara berulang setiap tahunnya untuk pembelian cloud hosting. Dan kalian sudah bisa memulai membuat website kamu sendiri. Kemudian cashback sebesar 30% lagi bagi yang baru mau migrasi atau pindah dari provider lain ke cloud hosting Dewa Web. Dari sini juga kalian sudah mendapatkan free domain dan SSL. Next. Bagi kamu yang baru belajar banget, kalian bisa coba dari paket Scott dengan harga 20.000 saja per bulan. Waduh, mantap banget nih, murah banget. Gila. Keren, Dari keren. sini, iya, dari sini aja kalian udah bisa dapat fitur-fitur yang ada di sebelah kiri gambar tuh. Kayak free domain, free unlimited bandwidth, auto backup, terus 24/7, Ninja support yang selalu sedia membantu kalian. Lalu ada juga fitur-fitur lain yang tentunya dapat membuat website kamu lebih maksimal lagi. Tenang aja, Dewa Web sudah menggunakan teknologi cloud hosting terbaik dan teknologi terbaru seperti Intel Xeon Cascade Lake dan Ultra Fast NVMe SSD storage yang membuat website kamu 5 kali lebih cepat dari generasi sebelumnya. Selain itu, kamu juga sudah Dewa Web sudah tersertifikasi ISO 27001 di mana sertifikasi tersebut merupakan standar kelas dunia untuk manajemen sekuritas informasi. Gila, keren, Oke. keren, keren. Mantep nih ya. Oke, kita langsung masuk aja ke sesi Q&A. Pak Yos, Yes, yes. sebelumnya sesi Q&A aku bacain dulu pertanyaan dari aku ya Pak Yos. Boleh, boleh, siap. Ini udah aku pick beberapa pertanyaan. Oke, kita mulai. Pertama itu ada dari Sherin. Katanya, selamat siang Pak Yosa. Saya Sherin Oke, dan saya siap. baru memulai merintis usaha makanan. Yang saya ingin tanyakan untuk pemula seperti saya, apakah memakai jasa influencer itu adalah suatu kewajiban? Dan kalau harus memakai jasa influencer, sebaiknya kapan saat yang tepat untuk memakai jasa para influencer? Gimana tuh Pak Yosa? Oke, thank you Michael, thank you juga Sherin untuk untuk pertanyaannya. Semoga jawaban ini juga buat teman-teman bisa lebih dapat insight-nya dan juga bisa bermanfaat ya. Jadi Sherin, kalau aku akan menanyakan kamu dulu nih,
usaha makanannya, mungkin sharingnya ada nggak nih? Kalau mungkin Bro Michael atau Sis Lintang, mungkin kalau ada sharingnya di mention ya. Oh ada Pak. Nah, Ada tuh, Pak. sharing kalau boleh dilengkapin usaha makanannya apa ya? Karena ada beberapa usaha makanan yang memang nggak butuh jasa influencer. Nah, Seperti saya baru merintis usaha dessert. Dessert penting. dessert. Oke. Dessert penting, terus terang. Dessert penting. Nah, oke. Kalau yang nggak penting tuh kayak catering korporat. Catering korporat tuh nggak perlu endorse. Nggak perlu. Karena dia perlunya itu justru cuma menunjukkan bahwa klien yang sudah pakainya itu siapa. Kayak tadi teman-teman barusan Dewa Web aja sebetulnya itu juga udah pakai jasa influencer sebetulnya. Bisa sedikit banyak pakai influencer. Kenapa tadi ada terintegrasi sama WordPress, Intel, terus juga sebetulnya ISO 2701 itu tuh sebetulnya tuh udah menginfluence kita loh. Dengan keamanan security tertinggi ya, apalagi juga tadi dijelasin sama Bro Michael, thank you dijelasin. Yuk. Nah, itu aja sebetulnya tuh udah influence, tapi nggak perlu influence orang. Nah, jadi kalau menurut saya dessert itu kan cenderung manis. Nah, kalau bisa nih, eee, ini memang lebih dalam lagi sih sharing sih, biasanya aku nanya lebih dalam lagi. Dessertnya itu USP-nya apa? Misalnya unique selling proposition-nya apa? Misalnya dessert kita itu nggak pakai pengawet sama gulanya tuh gula asli. Nah, ya udah kalau dari situ berarti orang yang mencerminkan penyuka manis, tapi dia juga olahraga, tapi dia juga aktivitasnya hidup, itu siapa? Itu menurut saya lebih bagus. Karena tepat dibandingkan, jadi gini, Sherin, sebetulnya masuknya orang itu pakai influencer atau enggak, kita harus tahu industrinya dulu. Nah, saya yakin banget kayak dan lain sebagainya pasti kalah sama si Dewa Web. Kenapa? Dewa Web sesegera mungkin pakai sertifikasinya itu. Sedangkan yang lain belum. Dan ini juga Dewa Web jujur, number one Indonesian secure, apa tadi secure system. Nah, itu pun sebetulnya kita udah mengenal ke dalam market kita dulu, sharing. Nah, jadi kalau sharing sebagai pemula dan kebetulan tadi saya dapat informasinya tadi dessert, saran saya pakai influencer, tapi ada dua nih syaratnya nih sharing. Kalau pemula kan biasanya kan duitnya nggak kenceng atau juga dari orang kaya tapi juga nggak mau keluarin duit yang banyak, itu juga bisa terjadi. Saran saya sharing pakai penawaran seperti ini. Ini yang saya lakukan. Halo Kak, saya Yosa, pemilik Bawang Goreng Soy. Kita UKM yang sudah 15 tahun di Indonesia memajukan kewirausahaan. Kita punya produk nih, mau di endorse, mau diliput atau di review boleh, nggak di review juga boleh kok Kak. Silahkan Kak, kalau berminat, mohon reply dengan alamatnya ya. Udah pada reply, yang nggak reply itu yang berbayar, udah. Karena itu udah to the point kok. Yang kita kasih tahu tuh udah pasti kita tuh bilang pertama udah UKM. UKM tuh aduh ditanya budget juga sama aja Michael. Orang juga waduh mau ngasih budget ke UKM juga malu sendiri. Nah, ya udah akhirnya dia pun nggak balas, ya udah nggak apa-apa. Ada juga sih yang balas, "Maaf Kak, saya berbayar." Oh ya udah itu next. Kita jurusnya jurus N next. Nah, itu kalau si Sharon udah dapat informasi mengenai endorser yang gratis, lakukan. Kenapa Sharon? Gini nih, saya lakukan nih. Saya ada satu hal nih. Saya punya gambar bawang goreng soy yang saya sudah pakai 8 tahun loh Sherin. Dan saya sekali foto cuma 25.000 sampai 35.000. Saya pakai 8 tahun. Menurut Sherin, itu bisa tergolong gratis nggak? Tergolong gratis menurut saya. Bisa dipakai 8 tahun loh gambarnya loh. Cuma 25.000 perak buat 8 tahun. Nah, kelebihannya Sherin melakukan jasa influencer apa? Sherin nggak mungkin habis postingan di sosial medianya. Sherin akan selalu punya data di sosial media apa yang mau di sharing di sosial media karena banyak informasi tentang yang diposting karena influencernya banyak. Nah, terus jasa yang paling tepat untuk memakai jasa influencer, menurut saya yang paling tepat kamu harus tahu dulu mengenai produk kamu. Nah, ingat sharing satu lagi,
tadi aku pernah katakan yang terakhir slide-nya sebelum yang nasi uduk atau bakso, ingat loh Sherin, kita harus berterima kasih sama kompetitor kita karena kompetitor kita begitu baiknya memberitahu informasi bahkan kelemahan-kelemahan yang kita harus perbaiki. Nah sekarang Sherin tugasnya, lihat pemain dessert melakukan review nggak ke endorse. Apa nih? Oke, benar juga ya Pak. Malah saya ada yang nawarin endorse, malah saya nggak kirim-kirim makanannya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa. Oke, Sherin, semoga itu menjawab ya. Jadi kalau yang tanya yang kapan harus tepat, kamu lihat kompetitor dulu. Habis itu kalau kompetitor kamu udah main, kamu nggak main, terus terang terlambat. Terus terang terlambat. Tapi ya nggak ada kata terlambat sebelum. Jadi gini, Michael, ada satu prinsip Michael sama Sherin buat teman-teman semua. Bagaimana sih caranya panen pohon jati, Yos? Oh, panen pohon jati gampang. Ya sekarang aja panen. Loh, Yos, sekarang kan gue belum punya pohon jatinya. Nah, cara paling gampang panen pohon jati ada dua. Yang pertama, tanam 5 tahun lalu, atau tanam hari ini buat 5 tahun yang akan datang. Nah, jadi ya sekarang kalau udah cukup terlambat, ya udah hari ini perbaiki. Gitu. Oke, lanjut lagi moderator Michael. Oke, thank you banget Pak Yos. Semoga pertanyaan dari Sherin ini bermanfaat untuk Sherin juga ya, dan untuk teman-teman yang lain. Mantap. Kita move ke pertanyaan dari Kak Reni Febrina. Ada 2 pertanyaan nih Pak Yos. Pertama, apa faktor yang paling utama sekali supaya bisnis kita berhasil, dan apakah lokasi tempat yang strategis harus menjadi faktor yang paling utama dan mendominasi sekali? Itu pertanyaan pertama, Pak. Lalu yang pertanyaan keduanya, bagaimana upaya yang kita lakukan supaya bisnis yang baru kita buka dikenal oleh masyarakat? Apakah dengan memberikan harga promosi dan diskon adalah suatu hal yang wajib? Jadi kayak memberikan harga promosi dan diskon itu hal yang wajib bukan tuh Pak untuk awal-awal? Oke. Gitu, Pak. Jadi, thank you Bro Michael. Jadi Reni, aku jawab nomor 1. Kalau sekarang terus terang lokasi tetap masih primadona. Saya harus akuin, walaupun ada GrabFood, ada GoFood, ada sekarang itu ada Rebel Food juga baru nongol tuh dari India dengan ghost kitchen-nya yang dahsyat banget. Jadi ternyata kita harus akuin sekarang itu momentum yang paling bagus untuk invest properti. Jadi Reni kalau bisa cari tempat yang memang tanda kutip strategis dan murah, ambil. Tanda murah, ambil. Karena sekarang itu properti ini lagi suffering, tapi kita sebagai si penyewa harusnya untung. Kenapa teman-teman? Karena kita baru mau nyewa. Beda halnya sama teman-teman, aduh gila kantor teman-teman saya ada yang nyewa di Bursa Efek Indonesia, ada yang udah nyewa di mall-mall, waduh yang sewa per bulannya bisa 30 juta minimal, ada juga yang satu bulan nyewa 130 juta, gara-gara pandemi tetap harus bayar. Nah itu ruginya teman-teman, sekarang kita momentum yang paling untung karena kita masih dalam tahap milih nih kan, kita milih boleh nggak kalau kita lokasinya sekarang pilihan tepat. Nah, kalau saran saya lokasinya sebetulnya strategis ya tentu saja bisa. Tapi kalau masih mahal, Reni, kalau masih mahal usahakan coba melakukan penawaran. Nah, penawarannya seperti apa? Penawarannya coba dulu 6 bulan. Harusnya dia juga mau. Soalnya sekarang sebelum pandemi itu orang itu pada songong banget gara-gara orang-orang yang punya properti songong banget. Kenapa? Karena properti kan udah down. Akhirnya dia pun juga pengen banget sewanya itu langsung 2 tahun. Yang terjadi waktu pengen sewa 2 tahun, akhirnya juga sekarang dengan pandemi malah nggak ada yang mau sewa 2 tahun. Bahkan sekarang nih teman-teman nih, eh, Travelio tuh yang Agus Ringo sebagai brand ambassador ya. Sekarang sewa apartemen bisa harian di situ loh. Sewa apartemen bisa tahunan di situ. Dan sekarang teman-teman hotel aja, sekarang ada hotel namanya Hotel Glodok Plaza. Satu hari tuh nginep kalau nggak salah 500.000 kalau nggak salah. Tapi kalau Bro Michael nginep 1 bulan, udah sama laundry,
udah sama bed cover semua dibersihin, 1 bulan cuma 3,5 juta. Waduh, Gila nggak? Di hotel loh, itu di dalam hotel, kamarnya jadi kos-kosan 1 bulan loh. Gile. Nah, dari kayak gini harusnya kita beruntung nih. Kita kenapa beruntung? Karena kita bisa melakukan penawaran, kita bisa melakukan kita bisa menawar ke mereka. Nah, jadi strategi tempat sangat penting ya. Jadi Reni itu tetap bisa menunjang aktivitas GoFood sama GrabFood kamu. Terus kemudian bagaimana upaya kita melakukan supaya bisnis yang baru kita dikenal oleh masyarakat. Nah, sebetulnya menurut saya paling bagus itu gini nih, saya mau kasih tahu nih. 3 hari lalu WhatsApp kantor saya dibajak sama orang yang ngaku dari Alfamart, bilang bahwa kasirnya mengirim kode voucher game salah, Mobile Legend atau Fishing Go, saya lupa, salah ke dalam SMS. Lalu kita disuruh mengembalikan kode PIN-nya itu dalam bahasa Thailand. Akhirnya kita nggak tahu bahwa itu adalah ini kode WhatsApp, jangan dibagikan kepada siapapun. Tapi bahasanya Thailand. Akhirnya kita bagikan, admin saya bagikan, dan kita kena bajak. Lalu ini bisa kita pelajari nih dari pertanyaan Reni nih. Nah, pertanyaannya yang sinkron sama ini, orang ini cuma nge-DM orang-orang yang di grup. Nah, berarti apa nih pelajarannya Reni? Jadi supaya bisnis kita itu baru dikenal oleh masyarakat, lebih gampang kita kasih tahu ke grup-grup dulu. Kita kasih tahu dulu ke grup, nggak perlu ke masyarakat luas. Satu-satunya cara yang paling tahu itu ya dari grup. Misalnya Reni Febrina coba sekarang saya kasih tugas. Coba cari huruf C di phonebooknya Reni. Tahu nggak? Misalnya huruf C yang ke nomor 7, misalnya C nomor 7, misalnya Caroline deh, misalnya Caroline. Nah, si Caroline sendiri, Reni Febrina aja belum kasih tahu usahanya apa, malah buat kasih taunya malah ke masyarakat yang lebih luas. Mulai dari yang dalam, kita belajar tuh dari si pembobol WhatsApp. Oke, semoga terjawab, semoga terjawab. Oke, thank you Pak Yos untuk pertanyaan dari Kak Reni tadi. Lanjut, Yes, ini pertanyaannya dari anonymous attendee nih Pak, nggak kasih nama yes, dia. yes. Dia nanya, apakah Kak Yosa merekomendasikan bisnis MLM untuk makanan? Gimana tuh Pak? Kalau saya pribadi, saya merekomendasikan, terima kasih Anonymous Attendee. Jadi saya merekomendasikan bisnisnya kalau bisa kecantikan yang di MLM. Menurut saya kecantikan yang di MLM. Kenapa? Karena thank you Reni Febrina. Amin. Pasti sukses Reni. Yang penting kalau ada apa-apa kamu bisa belajar banyak banget di dewatalks.com. Ini saya juga kaget ternyata video-video yang di bawah itu bisa diklik langsung bisa ditonton teman-teman. Dengan Dewa Talks terbukti walaupun juga memang bukan seperti YouTuber tapi saya yakin banget 17.400 subscribernya yang ada di dalam Dewa Talks, saya yakin seyakin-yakinnya itu tepat. Maksudnya orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau apa ya bahasanya ya, bisa mau tumbuh lah. Bukan yang masif tapi dari berbagai macam kalangan. Enggak, menurut saya orang-orang yang ini benar-benar mau belajar. Dan saran saya buat Reni tadi, Reni Febrina, coba nonton sekali lagi rekaman Dewa Talk. Saya sendiri pun lagi nonton yang Albert Leonardo karena sekarang saya lagi spending budget lumayan sebulan 11 juta untuk Facebook Ad. Kemarin juga kita bikin iklan sekitar 1 juta rupiah, dapat 26 reseller. 26 reseller kali 200.000 kalau mau jadi reseller bawang saya dapat berarti 2,6 juta. 5,2 juta. 5,2 juta, spending 1 juta. Lumayan kan? Gara-gara videonya Dewa Talks. Gile. Wah, ngutang banyak nih. Makanya sekarang tuh bersyukur banget. Sekarang tuh belajar tuh gampang banget dibanding dulu kita harus ke Gramedia, nyolong-nyolong lah buku. Kadang-kadang sobek bukunya Michael. Mungkin Michael belum lahir kali dulu. Aduh. Dulu, Udah. dulu nyobek-nyobek buku loh, Bro. Itu Mungkin nggak Edi ketahuan. Budiman ngerti tuh, Bro. Edi Budiman mungkin ngerti. Dicatetin, di itu dulu tuh nggak bisa, Bro. Oh. Dulu nggak bisa. Terus juga enaknya dulu ya beda lah mas sekarang lah. Enaknya dulu ya mungkin masih ada kebanyak yang buku fisik ya. Sekarang kan lebih banyak kan video. Jadi
feel chemistry-nya nggak kena. Sedangkan buku fisik kan kita bisa inget ya chemistry-nya. Nah, terus buat rekomendasi bisnis MLM, saran saya tetap kecantikan. Bisnis MLM terbaik menurut saya kecantikan. Kenapa? Repeat ordernya tinggi, sekali orang cocok akan pakai terus, lalu waktu kamu udah jadi pentestimoninya, kamu akan selalu punya api untuk cerita. Hmm. Saya bukan bilang asuransi itu MLM, bukan ya. Tapi asuransi adalah bisnis yang sebetulnya menunjang dari orang ke orang. Multi level marketing juga sih sebetulnya, tapi dia bentuknya direct selling. Nah, coba lihat deh, rata-rata agen asuransi rata-rata punya pengalaman pahit deh. Antara saudaranya yang meninggal lah, kakaknya lah, mamanya lah, orang tuanya lah. Jadi waktu dia cerita presentasi selalu kuat. Nah, pastikan teman-teman masuk bisnis MLM yang betul-betul teman-teman pakai. Saran saya yang pakai. Kenapa? Kecuali kayak saya nggak rekomen juga ada salah satu MLM yang tentang video online video online atau video conference deh, yang sangat-sangat heboh tuh, yang naik Ferrari terus juga ada yang menikah, di satu tamu dikasih iPod, Bro Michael. Satu tamu dapat iPod loh, iPod atau iPad dah lupa dah. Semua tamu dapat souvenirnya itu, gila. Waduh. Itu tapi menurut saya nggak rekomen. Kenapa? Karena yang dijalanin itu, menurut saya pribadi, yang dijalanin itu marketing plan-nya, bukan produknya. Produknya nggak dipakai sama sekali. Nah, menurut saya sebagai penjual yang baik, lebih bagus kita merekomendasikan. Kan namanya merekomendasikan. Rekomendasikan berarti kan pakai. Nah, ini saya ada satu web saya yang akan saya migrasi. Nanti saya janji sama Lintang, sama Bro Edi, sama Bro Michael, nanti saya mau beli satu web dari ini, nanti migrasinya pakai Dewa Web. Yes, thank you, Mantap, thank you, mantap. thank you. Thank you, Pak. Kita masuk ke pertanyaan dari orang keempat nih, ada namanya Fitri Andriana. Dia nanya nih Pak, bagaimana jika ingin membuka usaha kuliner tetapi hanya mempunyai modal yang sangat kecil? Gitu Pak. Oke, thank you. Jadi sebetulnya Fitri, modal itu saya kurang tahu ya, modal ini uang atau modal ini IG, karena gini nih Fitri, saya pengen kasih tahu ya. Gajinya Cristiano Ronaldo di Juventus tuh kalau nggak salah tuh satu minggu kalau nggak salah 9 miliar. Kalau nggak salah, saya lupa. Satu minggu tuh 9 miliar rupiah. Tapi penghasilan Cristiano Ronaldo satu hari dari satu kali postingan endorsement, misalnya endorsement kolor, Nike, atau jam, satu kali posting 14,6 juta. 14,6 miliar. Satu kali posting, 1 juta US dollar. Dan satu hari satu. Nah, jadi sebetulnya modal itu apa nih? Modal uang. Cristiano Ronaldo nggak pakai modal loh. Modalnya sosial media. Nah, jadi saran saya Fitri, coba kuatin. Misalnya modal saya di bawang goreng soy, kenapa bisa gampang jualannya? Karena saya punya 40.000 database pembeli bawang goreng soy. Loh, kalau saya nggak punya modal gimana Yosa? Yosa, kalau Yosa nggak punya modal gimana? Loh, modal saya ya nomor WhatsApp itu. Nangkep kan ya? Jadi Oke. Fitri, saran saya kalau modal ini coba kamu belah lagi, modal uang, modal grup temen WA ada berapa, modal Facebook friend-nya ada berapa, lalu eh, modal apa ya namanya, modal produk juga ada berapa, boleh juga Fitri, lalu dikuatin. Tapi mungkin kalau mengkerucut dari pertanyaan ini Bro Michael, saya anggapnya ini itu tentang modalnya uang ya, mungkin Uang tentang ya. uang ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Gini Fitri, kalau uangnya kurang, tenang. Kalau uangnya kurang, sekarang itu kamu ke IG nanti cari eh, namanya Kemenparekraf kalau nggak salah. Kemenparekraf itu sedang membagikan uang kalau nggak salah berapa puluh miliar untuk para pengusaha kuliner yang nggak punya duit. Nah, lalu dikasih hibah begitu aja, benar-benar dikasih duit. Tapi usahanya harus sudah ada, sama usahanya benar-benar ada. Nanti kamu presentasi. Jadi sekarang Fitri, beruntung sekali orang-orang yang sekarang.
Orang mungkin kalau dulu Bro Edi Budiman ngebangun Dewa Web, saya yakin pasti pakai uangnya sendiri. Sekarang banyak banget, aduh, kopi kenangan, eh, terus kemarin lagi eh, Fore Coffee, itu aja juga nggak pakai duitnya sendiri. Itu aja juga pakai duit investor. Nah, maksudnya beda banget sama zaman dulu. Zaman dulu bener tentang modal. Harusnya sekarang udah bukan tentang modal. Karena kamu cari di Instagram juga kompetisi startup. Coba aja cari. Langsung isinya para lomba. Hadiahnya aja. Buset dah, hadiahnya aja. Tuh, thank you Yohan Yulianto. Mantap, asal mau dikerjain semua bisa kita dapat. Betul, Yohan Yulianto, betul sekali. Jadi sebetulnya apapun bisa kita dapetin kalau kita itu mau usaha. Nah, enaknya waktu mendapat dana misalnya di startup. Kemarin saya hampir dapat 2 miliar dari Wismilak. Tapi saya kalah. Saya masuk cuma berapa besar ya, Jakarta dah, lupa dah. Cuma 46 atau 36 besar Jakarta. Saya kalah, tapi tetap saya namanya usaha ya. Nah, enaknya kalau kita ngerjain nih, enaknya gini nih, kalau kita datang ke Pak RT, mau ngurus surat pernikahan, Pak RT cuma minta 7 hal, kalau nggak salah, fotokopi KTP kamu mana, fotokopi kakak kamu mana. Nah, itu kan enak ya Michael ya, ada listnya. Bukan yang nebak-nebak gimana ya cara dapetin modal ya. Nah, ini cara dapetin modalnya aja tuh udah di-list sama mereka. Nih, kamu harus isi ini ya. Nih, ikut pelatihannya ini ya 3 kali ya dalam via Zoom ya. Ini dapat ini ya, dapat ini ya. Nah, ini satu lagi nih Fitri nih sama buat Reni nih. Reni atau buat juga yang usaha yang lain nih saya kasih tahu ya. Coba usahanya kamu mention ke Kemenkop, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kemenkop. Dia followernya 290.000. Setiap kamu mention dia, kamu bakalan di regram loh sama dia loh. Ini saya kasih tau rahasia nih. Oh, lumayan nggak? Berarti modalnya, aduh Pak Yosa saya modalnya Instagram saya kecil. Loh, itu udah diiklanin sama orang, bener nggak? Harusnya udah nggak ada alasan lagi kalau kalau kecil orang udah pakai leverage orang kok. Itu. Yes. Oke, Bro Michael saya kembalikan. Thank Oke, you. jadi sekarang kalau mau cari modal tuh udah sangat mudah tuh Pak ya Pak. Wah, Eh, gampang banget sekarang dari modal mah gampang investor, banget. gampang dulu. Dari Kemenparekraf juga Yes, membagikan dana. Kemenparekraf betul. Bro, ini ternyata pertanyaannya pada banyak di open, Bro, di open question. Boleh. Mungkin Pak Yosa boleh sambil mau jawab sendiri, pilih pertanyaannya sendiri juga boleh tuh Pak. Oke. Saya coba jawab satu-satu ya. Ah, Semoga masih ada waktu lagi 18 menit lagi nih. yes. Chang Fui Bui, cara ampuh mendatangkan traffic di GoFood dan GrabFood pakai ads apa ya? Oke, ads-nya saya jawab. Ads-nya pakai isi namanya di Facebook Facebook Business, FB Business. Di situ teman-teman bakalan dapat iklan yang cuma berapa radius kilometer dari rumah Anda. Jadi beli traffic contohnya seperti apa? Beli traffic itu iklan, jadi iklan di IG. Kalau misalnya Chang Fui Bui ngelihat eh, ngelihat IG, postingan IG di bawahnya tulisan bersponsor, nah itu yang iklan. Itu jauh lebih mending sih menurut saya sih daripada kumpulin follower banyak lalu platformnya berubah. Jadi gini ya teman-teman ya, saya cukup kecewa juga waktu itu sama Facebook. Jadi aku pengen tanya juga nih sama Bro Michael. Dewa Web punya Facebook Ada tuh Pak. fanpage nggak? Ada. 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 Nah, Bro Michael tahu nggak setiap kali postingan kita tuh sekarang cuma dilihat maksimal ya kalau nggak salah 1,5% dari yang like. Oh. Sekarang udah turun Bro Michael. Hmm. Kalau dulu bisa sampai 10-15% setiap yang fanpage-nya. Nah, ini yang gawatnya. Jadi kalau kita nggak beli traffic, bahkan nih, Chang Chai Fung Bui, bahkan ada yang gawat nih. Waktu kita udah punya fanpage nih, misalnya fanpage-nya Bawang Soy nih 12.000 likes, itu organik, benar-benar organik. Sekarang kita beriklan 100.000 sehari. Masa ada pilihannya dari Facebook, iklannya mau dilihat yang nge-like fanpage Anda tidak? Hah? Jadi yang nge-like fanpage aja juga kagak dapet selama ini, nggak kelihatan kita posting apa. Gila banget dah. Wah, parah dah. Dari itu udah berarti saya udah pelajarin. Emang
namanya juga nebeng platform ya. Segala sesuatu bisa berubah. Jangan kan gitu. Kita kerja di perusahaan apapun aja juga regulasi bisa berubah, besok berubah, bisa penyesuaian. Dan percis seperti sama kok traffic itu kita belanja dari orang lebih murah sih menurut saya daripada kumpulin satu-satu, taunya dengan perubahannya dan lain sebagainya. Nah, semoga Cang Foibui kejawab. Jadi traffic GoFood, saya ulang sekali lagi, traffic GoFood yang paling ampuh pakai Facebook Ads. Di situ nanti kamu tinggal location. Nah, locationnya ya yang sesuai dengan di luar daerahnya. Karena ada beberapa makanan yang nggak bisa dikirim keluar kota, misalnya sebut aja kayak dessert, kayak minuman jahe, itu nggak bisa. Jadi kita cuma setting radius tertentu, misalnya radius 5 kilometer dari rumah Bro Michael, Yes. yang bisa beli produknya atau yang bisa kena iklannya. Itu bisa teman-teman. Itu saya juga lakukan itu di namanya Facebook Business. Ketik aja di Google Facebook Business. Nah, waktu kita ketik Facebook Business, lalu langsung masuk ke linknya, langsung kita login, kita create bisnisnya. Nah, oke. Udah, thank you. Oke, Pak Yusuf mungkin boleh 3 atau 2 pertanyaan lagi nih, Pak. Oke, 2 pertanyaan lagi ya. Oke. Yes. Apa nih? Pak, saya tanya Pak Yosi. Saya tinggal di suatu kota kecil, warung saya di pinggir jalan raya. Suatu saat sepi. Nah, bagaimana menyiasati saat sepi sementara bahan baku tetap beli? Nah, ini kelemahannya banyak orang nih. Ini saya juga belajar sama Rianto Astono. Sejak saya nonton video Rianto Astono, perbedaan antara pedagang sama pengusaha, langsung saya ubah total pola pikir saya. Semua pengusaha sukses itu cuma satu perbedaannya loh. Saya juga kaget sih. Kaget sekaget-kagetnya. Percuma punya follower 100.000, percuma punya follower 200.000, percuma Starbucks sebanyak itu di Indonesia kalau nggak punya satu jurus ini. Ternyata Starbucks langsung melakukannya dibanding Coffee Bean, dilakukan dibanding si jurnal, dibanding kopi lainnya dah. Nah, dia melakukan list. Nah, jadi Masoda, setiap orang yang beli di warung kamu, pastikan kamu juga minta WA-nya. Lalu masukkan ke grup. Loh, Pak Yosa kan gak segampang itu. Betul, namanya ada lead magnet. Kamu harus ngomong, Bu, misalnya ada orang lagi makan, Bu, saya Bu Masoda, saya ingin masukkan Ibu ke grup komunitas warung Masoda. Berkenankah Bu? Di sini di grup ini Ibu akan mendapatkan promo 15% setiap kali makan selama 3 bulan, Bu. Lalu promonya akan berganti-ganti jadi ini ya, Bu. Lalu ada juga, Bu, akan ada makanan-makanan yang akan spesial, Bu. Misalnya 30 makanan ini cuma misalnya 30 terong balado yang akan saya launching, Ibu jadi orang yang pertama kali Bu waktu beli Bu. Nah, waktu listingnya banyak, nggak pernah ada tuh bahan baku wes, nggak pernah ada. Bahkan sebelum beli bahan baku aja udah ketahuan siapa aja yang beli. Semoga kejawab Mas Soda. Jadi menyiasatinya jangan pernah berhubungan sama traffic terus. Kalau traffic terus nggak disimpan ya nggak jadi apa-apa. Makanya setelah paid traffic, ya trafficnya disimpan. Kayak tadi yang saya catat tuh, tadi yang pembeli bawang aja saya sampai ada 40.000 nomor telepon loh. Sampai saya simpenin. Oke. Saya ingin usaha buka kuliner tapi saya masih bekerja. Bagaimana agar usaha kuliner bisa terwujud? Ada 2. Ini kalau saya jawabnya ada 2. Yang pertama beli franchise yang dengan karyawannya. Karena saya ngelihat banyak banget orang yang sambil kerja juga mau berwirausaha akhirnya gugur gara-gara operationnya buruk. Operationnya ya, bukan sistemnya, operation. Operation tuh orangnya akhirnya resign, orangnya akhirnya nggak kerja, atau orangnya akhirnya nggak kompeten lah. Nah itu intinya. Terus yang kedua, satu-satunya cara, lihat temen yang udah buka, injek uang. Lu beli franchise ini berapa? Oh dulu gue beli 15. Boleh nggak gue beli 15 tapi gue cuma punya 50% sahamnya. 49% sahamnya. Oh lu nggak rugi walaupun gue
50%-nya harusnya kan 7,5 juta. Kenapa lu beli 49% 15 juta? Nah, nggak apa-apa, karena gue percaya ada operationnya lu yang beresin ya, guanya yang investor aja. Nah itu dia juga bisa usaha kuliner. Dan jangan salah loh, kayak Sushi Tei, kayak Boga Group, eh, kayak apa ya? Sekarang Edozel juga baru buka bisnis baru tuh, warteg gratis, sama ada juga eh, eh, ngebakso, nyapi itu baru buka sama Hendy Setiono yang punya ribuan kebab Baba Raffi. Nah intinya kalau kalau jadi investor dulu ya nggak ada masalah, justru malah happy loh. Mereka yang mereka yang operate kok harusnya senang banget. Dan juga user pengajar di sini saya mau kasih tahu, mereka punya nggak ada yang sendiri loh. Boga Group yang punya Sushi Teh emang satu orang kagak ada. Baskin Robin katanya yang punya Pak Cete, Pak Khairul Tanjung. Yang punya itu milik bersama. Milik grup itu udah yang punya mungkin 30 atau 40 orang kali. Jadi ya usaha kuliner ya yang penting kan punya kan, rame-rame punya, dapat pengalamannya. Oke, semoga menjawab ya users pengajar. Aku usahain jawab sedetail mungkin, kasih contoh biarin enak. Yes. Oke. Dua lagi deh terakhir nih, Boleh. bagaimana membangun reseller? Apakah harus dari brand terkenal? Saran saya enggak, saran saya mulai dari kalau saya jawab cepet aja, lihat testimoni, deep interview lagi sama orangnya, lalu tanyain deep interviewnya ke mereka, kira-kira kalau ini jadi reseller apa yang harus diperbaiki. Lalu dilihat kalau memang nggak ada yang harus diperbaiki, boleh langsung jadi reseller. Karena teman-teman, saya sangat menganjurkan, tadi ingat sekali lagi, waktu kita mau merekomendasikan, reseller itu kan sebetulnya usaha yang merekomendasikan. Kita jualin produk orang, berarti kan kita merekomendasikan produk orang. Pastikan kita berarti kan sebelum merekomendasikan jadi klien. Nah, pastikan kita pun juga happy jadi klien. Nah, jadi waktu Widi Honi ini mau nyari reseller, bangun reseller, pastikan barangnya juga sudah dicobain ke orang lain, lalu dilakukan deep interview. Deep interview itu kamu tanya, cocok nggak sih kira-kira kalau jadi reseller, cocok nggak sih kalau jadi pendapatannya lebih. Thank you juga buat user pengajar, thank you dengan senang hati juga udah bergabung di Dewa Talk, saya juga sangat senang sekali. Oke. Kemudian Lia, bagaimana jasa mempertahankan bisnis perusahaan di bidang jasa pandemi ini? Nah, saran saya memang ada beberapa usaha yang betul-betul memang harus ngerem. Saya akuin betul-betul harus ngerem. Misalnya perusahaan-perusahaan jasa kayak IO, memang beberapa titik memang harus ngerem. Tapi bukan berarti juga gugur. Misalnya ada satu IO yang sangat-sangat kreatif, namanya di IG sampai saya belanja, saya diomelin sama istri saya. Wisata kreatif. Wisata kreatif itu gile, kita bayar 50.000 tapi pergi ke Paris. Jadi ada orang yang di Paris yang via Zoom-nya itu dibawa keliling, Michael. Dibawa Waduh. keliling ini Menara Eiffel. Lalu ada juga terowongan apa ya? Aduh namanya terowongan apa ada di Belgia atau apa dah. Nah, terus juga bahkan sekarang juga Taman Safari aja juga udah live IG terus sama Ragunan Wow. itu melakukan IG live jam 11 siang kalau nggak salah. Nah, sebetulnya kita pun juga bisa melakukan namanya virtual tour lah dibanding ya kalau kamu ada beberapa memang usaha jasa memang gugur, yes, memang gugur, tapi bukan berarti kitanya juga gugur, minimal dari pengalaman yang kemarin kita bisa do the best. Oke, nih satu lagi kali ya. Nih Oke, boleh. dilakukan strategi apa dari segi biaya, produk makanan yang paling bagus, lokasi, sewa, tempat. Oh, ini bagus banget. Mungkin ini bisa buat uh, buat teman-teman semua nih. Jadi kalau dari biaya menurut saya pribadi, kalau harga barang di bawah 25.000, saya selalu jual di atasnya dua kali. Selalu 2 kali saya. Kalau ada harga barang saya yang di atas 50.000, saya untunginnya cuma sekitar 50.000. Ini yang saya lakukan. Untungnya 50%, sorry. Nah, itu yang biaya yang saya lakukan. Tapi kalau biaya-biaya kayak pekerjaan-pekerjaan saya yang lain, misalnya jasa pengaspalan, kalau 10 juta, saya minimal untung 2,5 juta. Tapi kalau udah 100 juta, saya untung cuma 15 juta. Jadi turun. Jadi kamu harus punya aturan-aturan biaya yang juga siap dijual lagi.
Misalnya biaya, misalnya gimana ya? Gini, misalnya daging stick nih, siapa yang pernah makan Holy Cow? Siapa yang pernah makan Holy Cow? Yo, Michael nih kayaknya makan yang 400 gram nih. Saya suka banget itu bro, enak banget. Waduh, itu banyak banget sih 400 gram. Ada yang cuma 165.000 menurut saya itu paling worth it sih. Yang lain soalnya Yes. cuma 200 gram, 110, yang ini 165, oke lah. Nah, Nah, yang Holy Cow nih saya seyakin-yakinnya Holy Cow yang harganya 165.000, 400 gram, saya yakin seyakin-yakinnya paling untungnya cuma 20.000, 30.000. Tapi sayuran yang harganya misalnya saladnya 25.000, saya yakin malah untungnya seri tuh 20.000. Nah, jadi semakin tinggi tinggi harga produk HPP, sebetulnya dijualnya itu juga memang nggak bisa tinggi. Tapi kalau yang di bawah masih masih oke, masih cincai. Masih cincai beda 1.000 2.000 sama orang yang lebih mahal masih cincai. Tapi kalau udah barang makin tinggi itu orang tuh semakin semakin nawarnya tuh gila banget. Sedangkan misalnya nih, kalau misalnya kita jualan keripik nih, teman kita jualan 15.000, ada lagi yang jual 13.000. Nah, teman kita masih mau ngambil yang kita, yang 15.000, padahal sisi 2.000 tuh. Tapi kalau kita jual barang misalnya kali 100 ya, misalnya, iya kali 100, kali 1.000 deh. Kita jual barang yang nilai 15 juta. Michael ditawarin yang harganya 13 juta. Michael bisa pilih yang 13 juta. halo, Pak Karena Yusa? selisihnya 2 juta. Waduh. Selisihnya 2 juta, teman-teman nangkep ya. Jadi ada aturan biaya. Kalau saya melakukan pokoknya di bawah 50.000 kali 2. Tapi kalau udah di atas 50.000 cuma naikin 50%. Oh. Itu yang saya lakukan. Jadi semakin bisa bersaing. Nah, terus produk makanan yang paling bagus, usaha kuliner, produk makanan yang paling bagus. Saran saya ada 4. Jangan keluar dari ini. Saya belajar banyak ini dari hasil kerugian saya yang 2 kali gila-gilaan. Yang terakhir ini untung aja makanan ayam sama sambal. Yang ketiga ini ayam sama sambal. Yang pertama, yang kedua ini usaha yang paling bobrok kali ini yang saya pernah harusnya dapat ilmu yang bisa saya bagiin buat teman-teman semua. Yang pertama, pastikan jualan itu nasi. Yang kedua, bakso. Yang ketiga, bakmi. Yang keempat, ayam. Sebisa mungkin ada 4-4-nya deh. Nah, sedangkan saya adalah seafood. Dan seafood itu sangat-sangat identik sama location. Saya buka itu di depan rumah sakit Sumber Waras. Yang secara notabene makan seafood biasanya rata-rata sendiri jarang ya. Mungkin Michael ajak istri atau ajak Yes. pacar atau ajak keluarga, papa mama. Betul. Seafood tuh rame-rame. Sedangkan saya di situ, waduh, udah ekonominya SES-nya juga low. Saya buka di situ seafoodnya juga ikan hiu. Saya juga kualitas hotel, salah banget di situ saya. Nah, tapi juga sebisa mungkin lokasinya tepat, harus tepat banget. Itu tadi lokasi penting banget. Jadi mungkin kamu nggak pernah ketemu, mungkin Sarnoto nggak pernah ketemu Jaguar dipajang di Danmogot Mall. Nggak pernah ada tuh. Atau Tangerang City. Tangerang Town Square. Tangerang Town Square tuh ada, Tangerang Town Square atau Matahari Mall yang di arah Tangerang deh, BSD. Mungkin Jaguar, mungkin Tesla nggak pernah ada di situ. Bahkan kemarin Tesla bikin acara launching Tesla pertama di Indonesia yang dibeli sama Deddy Corbuzier juga sekian miliar, itu di Plaza Indonesia ya, Bro Michael ya kalau nggak salah ya. Lokasi kurang tahu tuh, Pak. Ya, ya, tapi Kalau tahu ya belum Deddy gitu ya. Corbuzier punya ya, Ya, kalau keren di ya. komputer tahu ya. Nah, mereka aja sampai cari pangsa pasar aja tepat banget. Lokasinya harus di Plaza Indonesia. Coba jualan apa, BMW masih kadang-kadang masih ada di Purinda Mall. Tapi kalau kayak Ferrari, Lambo yang dilakukan, McLaren itu ada showroomnya di Pacific Place. Ada McLaren loh bro. Saya juga kaget lagi jalannya ada McLaren 2 pintu. Hah? Di mall dia buka stand. Jadi kalau di Central Park kan sebelum kita ke arah Medit itu di WC itu sebelah ada Toyota Auto 2000, ada jualan Toyota di dalam mall, ada. Emang bukan pameran loh, ada booth-nya. Tapi booth-nya di Pacific Place gila, Ferrari, McLaren, terus ada lagi apa tuh Bentley kalau nggak salah, ada outletnya, kaget tuh. Nah, mereka tepat. Mereka berarti memang berdasarkan lokasi. Nah, kemudian yang sewa tempat, nih ini satu tips nih buat teman-teman juga semua nih sebelum kita udahan sama foto bareng.
Jadi saran saya sewa tempat, mulailah nawar dari separuh yang dia tawarin. Misalnya apa? Misalnya dia tawarin 1 tahun Pak minimal, tawar separuhnya 6 bulan. Kalau mau lebih bagus lagi sih sebetulnya 1/4-nya 3 bulan dulu. Tapi jarang sih ada yang mau sih. Tapi takutnya hubungannya juga nggak panjang. Karena kenapa? Karena takutnya waktu ini saya kasih tau tips nih. Ini saya udah ketemu berapa kali nih. Waktu tawarnya sampai saya coba dulu 3 bulan pertama. Ternyata laris nih. Selalu bulan ke-4, 5, 6 dinaikin. Oh, Selalu. Nah, makanya oke. minimal 6 bulan nih masanya masih lebih panjang lah. Masih bisa buat mikir kalau pindah kemana, kalau sewanya dinaikin. Terus juga masih bisa kasih tahu ke customer-customer. Atau intinya kita punya waktu lah. Kita punya waktu untuk pindah. Jadi sewa tempat bukannya tentang tempat yang strategis terus. Takutnya tempat yang strategis setelah dapet aja ternyata bagus, rame. Si penyewanya tuh rese banget. Si pemiliknya tuh rese banget. Hampir semua tuh praktiknya seperti itu. Antara si pemiliknya nanti buka sendiri, antara si pemiliknya nanti nggak mau diperpanjang, taunya tentang uang, Bro Michael. Ya, Taunya dia maunya betul, betul, betul. dinaikin uang. Itu udah, aduh sering banget. Makanya kalau buat ngiket paling 6 bulan dulu. Bulan Tapi oke lah kalau ya. teman-teman udah yakin bagus banget, kali 2. Kali 2 tawar 75%. Misalnya apa? Misalnya 1 tahun 50 juta. 1 tahun. Ya udahlah, saya langsung 2 tahun lah, tapi 75 ya. Oh, Itu. oke. Jadi lebih bisa panjang. Itu aturan-aturan formula sih yang saya pakai sih. Biasanya rata-rata mau kok. Rata-rata Yes. mau. Sebetulnya 75 juta tuh cuma ditawar sebetulnya bukan ditawar 25% sih sebetulnya. Dia ditawarnya kan karena kan kerasanya kan langsung dapat tambah 25 juta. Lumayan. Ya. Oke. Oke. Thank you banget nih Pak Yosa udah ngejawabin beberapa pertanyaan dari attendee kita. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab tadi bisa membantu teman-teman sekalian dalam mengembangkan bisnisnya. Sorry juga buat teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, mungkin di lain kesempatan dengan Pak Yosa bisa kembali lagi untuk bertanya. Siap-siap. Makasih loh, Michael. Aduh, ini ada banyak banget ya. Banyak banget, Eh, hampir banyak 30 lebih. banget. Ada AWAB, ngape, mau nanya endorse gratis. Nanti saya sharing. Yes. Ada pertanyaannya, ada cara endorse gratisnya gimana? Saya Oke. ada template-nya, ada. Nanti Oke. deh, nanti kasih tahu aja ke Lintang, nanti saya balesin nggak apa-apa. Jika ada waktu saya Oke. balesin satu-satu kok. Pasti. Boleh, boleh. Oke. Nah, untuk teman-teman yang hari ini terlewat webinarnya dengan Pak Yosa, boleh nanti teman cek di websitenya dewatalks.com atau kalian juga bisa nonton di youtube.com/dewaweb. Lalu untuk info webinar selanjutnya, teman-teman juga bisa cek di @dewatalksofficial. Oke, boleh di next. Nah, untuk teman-teman juga yang mau join di komunitas Dewa Talks, kita udah sediakan WhatsApp dan Telegram. Untuk WhatsApp nih, kalian bisa langsung klik di link chat atau kalian mau scan QR di layar Zoom kalian juga boleh. Di Telegram juga kalian bisa langsung klik linknya, ada di sana, tinggal join. Nanti di sana kita akan membagikan info-info webinar yang akan datang. Oke. Nah, di next webinar kita ada kedatangan dari Pak Nur Anasta. Pak Nur Anasta sendiri akan membawakan dengan judul Tips and Trick on Maximizing and Analyzing SEO on Page yang akan diadakan pada hari Kamis 6 Agustus 2020 jam 7 malam. Nah, boleh teman-teman yang mau join di next webinar langsung aja join, juga bisa daftar di dewatalks.com. Selanjutnya mungkin Pak Yosa ada sedikit kata penutup untuk teman-teman di Dewa Talks ini. Oke. Selamat tadi buat para pemenang. Nice. Gile, udah dapat ilmu, dapat duit lagi, voucher Yes. GoPay, ada juga giveaway-nya nanti di itu ya, di Di IG ya. Instagram. Yes, di Instagram Dewa Talks Di official. Instagram juga ada, mantep loh. Gila ini sih. Wah, barokah banget dah, diberkati Tuhan banget. Yes, Oke, amin. teman-teman ini mungkin terakhir yang aku mau infoin ke kamu semua, cara saya yang saya lakukan, kebetulan ada yang berhasil, ada yang enggak. Saya sudah rangkumkan mana yang berhasil, mana yang enggak. Tapi saya harap cara-cara pet yang terjadi,
yang oleh saya bisa saya tularkan ke teman-teman, terutama yang saya nggak bisa rubah, itu ada 2 yang saya nggak bisa rubah. Yang pertama adalah tingkat niat teman-teman, sama kesadaran teman-teman itu saya nggak bisa rubah. Tapi yang bisa saya bantu ke teman-teman adalah mengenai strategi dan formula. Tadi udah saya jelasin semua strateginya, kita harus mau kemana, lewat formulanya seperti apa, semuanya saya udah bagiin. Saya yakin bahwa main bidang apapun juga, mau bidang kuliner, dessert, mau bidang puding, semuanya ada jodohnya. Jadi teman-teman mau buka usaha apapun sebetulnya ada jodohnya. Mau kita buka di luar, misalnya gini, ada nggak sih teman-teman restoran yang ngejualnya makanannya mini? Ada loh, bahkan viral. Jadi makanannya tuh kita bayarnya full tapi dapatnya cuma 1/4. Ada nggak sih? Terus kemarin nih siapa nih? Kayaknya juga penontonnya nih dari seratusan ini, dari 100 lebih ini yang uh, namanya itu satu makanan namanya Putri 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 apa pokoknya yang ditantang sama tukang gorengannya kalau bisa makan nasi goreng atau bakmi goreng gratis kalau Wah, bisa makan 2. Jadi porsinya itu porsi 3 orang, porsi gile. kuli. Jadi Portugal, porsi tukang gali. Nah, itu pun juga bisa jadi marketnya tersendiri. Marketnya anak-anak kosan. Ternyata waktu bapaknya di interview, dia tuh sedih ngelihat mahasiswa itu yang udah bayar kosan, lalu juga kondisi pandemi seperti ini, lalu dia bikin porsi yang besar untuk mereka semua. Nah, ingat sekali lagi teman-teman, jadi bahwa setiap produk apapun selalu ada jodohnya. Oke. Oke. Waduh, ini mau meninggal. Oke, jadi saran saya teman-teman, kalau jangka waktu yang paling tepat untuk mulai bisnis adalah hari ini. Tentu saja kenapa hari ini harus memulai. Mulailah dengan sketsa dahulu, mulailah dengan menilai kekuatan kamu dulu dan juga tahu kelemahan. Jangan terbuai sama kekuatan aja, tapi isilah dengan kelemahan-kelemahan kamu sama orang yang kompeten atau sama ilmu yang bisa kamu pelajari dahulu. Ingat, jangan selalu jadi striker, pastikan kamu juga mempunyai goalkeeper yang sangat-sangat juga kuat, sehingga bukan hanya tentang mencetak gol, tapi mempertahankan skor itu juga penting karena kita tidak kebobolan. Jadi, akhir kata dari saya, terima kasih buat teman-teman semua. Ingat sekali lagi bahwa untuk memulai segala sesuatu, jika kita sudah punya produk, ya udah nggak apa-apa. Tapi jika kita belum punya produk, pastikan kita mulai dengan tes market dulu. Saran saya lebih bagus tes market dari, oh ya, ini terakhir 5 menit terakhir ya, saya pengen cerita. Jadi usaha saya yang pertama tadi kan udah yang ikan hiu gagal. Yang usaha kedua, ini saya belajar dari pengalaman yang pertama. Jadi saya belajarnya jadi pasta. Jadi thank you Pak Budi Purnomo. Jadi yang pasta saya yang kedua ini di Mall Emporium Fluid. Penjualan saya makanan sama minuman bisa lebih banyak minuman. Gara-gara lokasi saya tepat di bawah bioskop. Gila nggak? Di bawah bioskop malah ramenya minuman. Karena minumannya bisa diselundupin ke bioskopnya. Bayangin loh teman-teman loh. Malah makanannya nggak begitu laku. Nah gawatnya waktu saya bayar 23 juta teman-teman. Ini true story. 23 juta untuk 12 menu pasta dengan gramasinya, dengan garam yang sekian, dengan pelatihannya, akhirnya gagal juga gara-gara memang marketnya salah teman-teman. Kalau teman-teman tahu, ini tanpa mendiskreditkan restoran pasta ya, cuma hitungan jari restoran pasta yang bisa hidup. Dan konsultan saya yang saya udah bayar 23 juta untuk 12 menu makanan, dia udah pernah bilang, Yos, ini as a friend, bukan as a profesional melayani konsultan. As a friend. Lu yakin main pasta, Yos? Sepanjang ini sih gue nggak pernah lihat orang yang pasta yang bisa survive. Dan ternyata benar. Nggak mudah dan nggak gampang banget deh untuk masuk dibandingkan ayam, bakso, nasi, dan juga bakmi. Itu sih saran saya. Semoga bermanfaat dan berguna buat teman-teman Dewa Talk. Saya Yosa Siadi mengucapkan salam dahsyat.
Yeay, thank you banget untuk Pak Yosa udah mau berbagi ilmunya dan juga udah mau mampir nih di Dewa Talks jadi speaker pada hari ini. Semoga Pak Yosa ilmunya terus bertumbuh dan Amin, rezekinya amin, juga amin. terus bertumbuh. Oke, amin. Untuk teman-teman, Makasih thank you loh. juga yang udah join di Dewa Talks hari ini. Mohon maaf kalau saya ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Yosa dan teman-teman. Kemudian jangan lupa ya teman-teman untuk yang mau sukses online, ingat Dewa Web, Yes. beli hosting yang aman. Cari hosting yang aman, Dewa Web. Yes, Dewa Web. Thank you Pak Yosa, thank you Keren, teman-teman. ada lagunya. Yes. Sampai jumpa nanti di webinar selanjutnya ya. Thank you, Oke, Bro Michael. yuk. Salam sukses Thank you. ya. Sehat Salam selalu sukses. juga, Bro Michael. Buat Bro Sip. Edi, juga buat Lintang, Yuslin, Delvina. Dadah. Cari hosting yang aman, Dewa Web.